Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat malam, salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya haturkan kepada komunitas pemerhati pendidikan Koper di Indonesia melalui Ibu Suryani SPD MPD yang sudah memberikan amanah kepada saya pada malam hari ini untuk menjadi host dalam kegiatan webinar ini. Mohon izin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Saya Mursidati, alumni guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Ogan Ilir. Dan alhamdulillah juga sudah mengikuti pendidikan Google Certified Trainer di tahun 2022 dan sudah juga mengikuti seleksi kepala sekolah program sekolah penggerak di Angkatan 3 dan saat ini saya diberi amanah sebagai Kepala SD Negeri 7 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bapak Ibu, kegiatan webinar kita pada malam hari ini diselenggarakan oleh Komunitas Pemerhati Pendidikan Indonesia, Koperdi, di sesi belajar dan berbagi dalam kebersamaan bagian kedua. Adapun materi webinar kita pada malam hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, merancang asesmen diagnostik non-kognitif, dan berbagi adalah sebuah keharusan bagi kita. Akan lebih baik lagi jika kita belajar dan berbaginya bersama-sama atau berkolaborasi sehingga tetap terbangun 4C, yaitu critical thinking, communication, creative thinking, dan kolaborasi. Bapak Ibu yang saya hormati, penasehat kegiatan ini adalah Bapak Ferry Yun Kurniawan. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, dan penanggung jawab kegiatan ini adalah Bapak Daryanto. Beliau adalah pengawas sekolah di Kabupaten Cilacap, Jawa Barat, dan selaku Ketua Komunitas Pemerhati Pendidikan Indonesia. Selamat malam Bapak, Pak Ferry dan Pak Daryanto. Mungkin belum dapat bergabung, kami menantikan kehadiran Bapak-Bapak. Dan bertindak sebagai moderator kita pada webinar kali ini adalah Ibu Bella Nur Afifah SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Lawang, Jawa Timur. Selamat bergabung Ibu, salam kenal. Dan Bapak Ibu, narasumber hebat kita pada kegiatan webinar malam ini adalah Bapak Eko Budi Purnawan SPD MSI. Beliau dengan segudang prestasinya, alhamdulillah kita dapat belajar bersama dengan beliau pada malam hari ini dan kita sedang menantikan kehadiran beliau di room yang kita nantikan ini. Adapun beliau adalah instruktur Belajar ID dan PMM BPMP Provinsi Jawa Tengah, instruktur Belajar ID BPTIK Dikbud Provinsi Jawa Tengah, pengurus komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran Provinsi Jawa Tengah, pengurus komunitas Belajar ID Kabupaten Jepara, staf co-captain Belajar ID Kabupaten Jepara, Google for Education Certified Trainer tahun 2022, mentor Google Master Trainer tahun 2022, alumni guru penggerak Angkatan 4 tahun 2022, dan Ketua 2 Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Jepara. Kami nantikan kehadiran Bapak. Selamat malam Bapak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk memandu kegiatan webinar kita pada malam hari ini, mari kita sambut moderator yang sangat cantik dan handal kita. Salam kenal Ibu, yaitu Ibu Bella Nur Afifah SPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Lawang, Jawa Timur.
Para Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Mursida selaku host dalam acara webinar pada malam hari ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada acara webinar malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu selaku pengurus Koperdi Indonesia dan juga para hadirin yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu guru peserta webinar yang bertajuk Pembelajaran Berdiferensiasi Merancang Asesmen Diagnostik Non-Kognitif yang diselenggarakan secara kolaborasi oleh Koperdi bersama saya Bella Nur Afifah yang akan memandu acara hari ini dari pukul 19.15 sampai dengan 21.15 waktu Indonesia Barat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mursida tadi, Bapak Ibu, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Saat ini sudah hadir narasumber kita hari ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bapak Eko Budi Purniawan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Baik, seperti yang dikatakan oleh Ibu Mursida tadi, hari ini kita akan kedatangan Bapak Eko selaku narasumber kita hari ini yang akan membagikan sedikit ilmunya kepada kita semua Bapak Ibu. Tak perlu berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, mari kita simak materi topik pembelajaran berdiferensiasi, merancang asesmen diagnostik non-kognitif yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Eko Budi Purniawan SPD MSI. Kepada Bapak Eko dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mohon maaf sekali karena kemarin sebenarnya saya dihubungi oleh Pak Firman untuk Bu Sriani ya untuk menyampaikan materi di hari Rabu ini. Saya bilang bahwa hari Rabu ini saya ada acara jam 6 sampai jam 7 lebih. Kemungkinan saya nggak bisa kalau jam 7 atau jam 7.15. Nah, Pak Firman bilang nggak apa-apa Pak, santai aja, nggak usah dibuat repot. Oh ya udah, kalau memang bisa dimaklumi ya nggak apa-apa. Jadi saya bisa hadirnya ini tadi, mohon maaf 7:30 lebih ya. Ini aja udah cepet-cepetan tadi di jalan macet banget. Banyak lubang-lubang di jalan sekarang Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Oke. Baik, sedikit koreksi untuk Bu Bella atau Mbak Bella ya. Nama saya adalah Eko Budi Purnawan. Bukan Purniawan ataupun Kurniawan. Tapi nggak apa-apa. Mohon maaf Bapak. Tidak masalah. Tidak ada yang harus dimaafkan. Nah ini kemudian akan saya share screen mawon ya langsung ya. Saya mohon izin untuk share screen. Silahkan Bapak. Seluruh layar aja lah biar gampang. Biar ini. Tidak usah bolak-balik. Tapi ini suara saya terdengar jelas ya? Suara saya apa? Jelas. Tidak mantul atau gimana bukan ya? Enggak, jelas. Oke. Ini tidak perlu tadi sudah diperkenalkan. Baik, ini kesepakatan kita Bapak Ibu, tapi tidak harus seperti ini juga. Untuk belajar hari ini kita kalau memang terkendala sinyal nggak perlu juga harus nyalakan kamera juga, nggak apa-apa ya. Cuman hanya mungkin kalau memang tidak sedang mau ngendikan atau tidak sedang mau usul, mohon berkenan untuk mematikan mic supaya nanti kita lebih fokus. Kemudian mohon kita mempraktekkan mindfulness ya, hadir seutuhnya. Kemudian mari kita menghargai waktu, maksimalkan chat, dan jika Bapak Ibu memang berkehendak ingin menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu silakan boleh klik raise hand. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar, mari kita bisa menenangkan hati dan pikiran. Kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Bapak Ibu lihat di sekitar Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh, yang ada di meja saat ini aja. Mungkin ada bolpen, ada gelas, ada handphone, yang pasti ada saya yakin pasti handphone. Bapak Ibu bisa pegang handphone itu, atau bolpen itu, atau gelas itu. Ucapkan terima kasih kepadanya.
bahwa mungkin selama ini gelas itu sudah menemani Ibu dan Bapak untuk meminum kopi setiap hari. Atau mungkin handphone itu sudah menemani Bapak Ibu untuk bersosial media dan berkomunikasi dengan banyak relasi dan saudara. Ucapkan terima kasih pada benda-benda di sekitar Bapak Ibu yang saat ini Bapak Ibu pegang. Terima kasih ucapkan yang sedalam-dalamnya. Nah, setelah itu kembali ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya dan anugerah-Nya kita diizinkan untuk bisa memiliki benda yang saat ini Bapak Ibu pegang dan membawa manfaat buat kita semuanya. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah fokus, jika sudah tenang, jika sudah kita mindfulness listening, mari kita Bapak Ibu kita hadir penuh untuk pembelajaran pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita berefleksi dulu. Nah, saat ini Bapak Ibu bisa menulis di chat nih. Nah, sebentar. Sebelumnya biar saya juga bisa melihat chat dari Bapak Ibu, berarti saya harus presentasinya tidak bisa seluruh layar ya. Tapi saya presentasinya tetap aja. Nah, supaya saya juga bisa masih melihat chat. Nah, Bapak Ibu silahkan. Ini ada 6 buah pertanyaan untuk berefleksi. Bukan pertanyaan sebenarnya, ini bukan tes. Ini kita berefleksi aja dulu. Yang pertama, apakah Anda percaya bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya? Yang kedua, menurut Anda, apakah bersikap adil itu berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid? Yang ketiga, apakah Anda percaya setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik? Yang keempat, bersediakah Anda menelaah kembali efektivitas praktik-praktik pembelajaran Anda sepanjang waktu? Yang kelima, percayakah Anda bahwa guru diri Anda adalah kunci dan keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid Anda? Dan yang terakhir, bersediakah Anda untuk saling mendukung satu sama lain dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa? Bapak Ibu silakan tulis jawabannya di kolom chat. Tidak usah semuanya 6-6-nya. Pilih 1 atau 2 pertanyaan yang menurut Bapak Ibu paling menarik dan paling menggelitik di hati. Dan silakan sampaikan pendapat Bapak Ibu di kolom chat. Saya akan menunggu di kolom chat selama 1 menit. Wah, ini Koperdiin Bangun 4C ini siapa ya? Oh, Pak Firman ya mungkin ya ini ya. Langsung jawab 6-6-nya. Percaya, tidak, iya, siap. Bu Nenden menjawab nomor 1 percaya. Bu Fitrianti menjawab nomor 3. Apakah iya percaya? Ya. Baik, bagi yang lain monggo. Atau mungkin saya berikan kesempatan untuk 1 atau mungkin 2 orang yang mau langsung berbicara, Bapak Ibu. Silakan. Oh, open mic. Ini ada yang ingin menyampaikan, ada yang resen. Pak Koperdiin Bangun 4C, ini sinten nggih? Siapa ini? Karena namanya pakai Koperdiin Bangun 4C. Iya, karena saya pakai akunnya Koperdi, Pak. Oh iya, silakan Pak Firman ya. Baik Pak Firman, monggo Pak Firman. Baik, terima kasih. Saya suka ini Pak, ini menarik sekali bahwa kalau nomor 1 itu terkait dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, terkait dengan memperlakukan anak ibarat kita bertani Pak Eko. Jadi anak-anak itu sudah ibarat tumbuhan yang memang tumbuhnya berbeda. Artinya saya yakin anak-anak punya prestasi, punya kemampuan yang bisa diarahkan apa terkait dengan pembelajaran. Kalau bisa, pastinya anak-anak kan masih ada beberapa anak yang bisa matematika, olahraga, itu pasti akan tercapai apa yang diharapkan nantinya. Kemudian kalau yang kedua, adil itu tidak sama rata Pak Eko. Namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau pemahaman saya seperti itu. Jadi kalau namanya adil, saya punya anak 3, nggak mungkin lah kalau anak saya yang barat yang sekarang sudah S2, kemudian dia sudah mengajar, terus dikasih uangnya sama lah. Pastinya kan beda-beda. Yang paling kecil masih SMP, nggak mungkin sama. Itu namanya adil di situ. Di adil itu memang realitanya pasti berbeda-beda. Nggak sama rata. Adil itu sesuai dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan apa ini? Ya,
Setiap anak punya hal yang berbeda-beda. Dia punya latar belakang yang berbeda-beda. Punya hal yang unik yang sekiranya kita bisa mengandalkan ke sana ya. Kemudian yang keempat, ya kita perlu selalu mengevaluasi Pak Eko. Jadi bagaimana kalau saya suka Pak Eko ada hal seperti ini, bagaimana kita mampu mengevaluasi setiap kegiatan kita. Hari ini saya dapat dari Pak Eko. Hari juga nanti malam saya selalu mengevaluasinya. Saya kepingin hari ini lebih bagus dari hari-hari kemarin gitu Pak Eko. Ya, bagaimana anak-anak kita bisa berhasil kalau nomor 5 Pak Eko, kalau gurunya tidak belajar dan terdidik. Artinya gurunya harus belajar untuk menyiapkan diri mengajar yang baik. Gurunya menyiapkan diri untuk dididik, untuk agar dia mampu mendidik anak-anaknya. Mustahil lah kalau gurunya tidak belajar, kemudian sampai ke anak-anak dengan baik. Jadi anak-anak kita itu tergantung kita. Jadi kalau namanya membangun 4C itu, kalau gurunya kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan critical thinking, saya jamin bahwa anaknya akan 4C juga. Yang terakhir, ya ini Pak, sama tadi saya katakan yang terakhir bahwa kolaboratif sangat penting. Gitu aja Pak Eko, terima kasih, mudah-mudahan semangat untuk teman-teman. Ke depan pendidikan kita harus lebih hebat lagi. Terima kasih Pak Eko. Baik, kasih big applause untuk Pak Firman ya. Terima kasih Pak Firman atas responnya. Saya juga berterima kasih pada Bapak Ibu yang merespon di kolom chat. Ini ada yang menyatakan bahwa sebentar, Pak Aji Jatmiko ya percaya bahwa murid akan berhasil meraih kesuksesan di masa mendatang dengan usaha dan belajar keras. Bu Mursidati, saya percaya murid memiliki pola belajar sendiri yang unik sesuai karakternya. Oke, dari yang menjawab 1, 2, 3, ya. Pak M. Jamhur percaya setiap murid punya pola belajar yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas responnya. Jadi kita semuanya sepakat ya bahwa ternyata murid itu memiliki keunikan. Murid itu memiliki gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang suka belajar dengan gaya tenang, ada yang suka belajar dengan mendengarkan musik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat apa yang menjadi kebiasaan belajar kita di masa yang lalu, terkadang guru, termasuk mungkin kita di masa yang lampau, atau bahkan mungkin sebagian kecil sekarang, itu kadang-kadang menyamaratakan. Yang penting saya sudah ngajar, metode saya seperti ini. Kamu jelas atau enggak jelas, pokoknya enggak mudeng, enggak ngerti lah, supaya enggak peduli lah. Yang penting saya mengajar memenuhi jam saya, selesai. Nah, Bapak Ibu, semoga ini tidak termasuk salah satu guru yang seperti itu. Ya, mohon maaf, mungkin host bisa untuk menonaktifkan mikrofon. Mohon maaf, Ibu Erna bisa dinonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalau saya bicara masalah pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu di suatu workshop ya karya saya pernah memberikan ilustrasi begini. Itu ilustrasinya spontan aja keluar saat itu, saya nggak pernah berencanakan. Jadi ibarat kita itu sedang mau menolong 3 anak yang secara nggak sengaja 3 anak ini tercebur dengan tidak sengaja ke dalam sebuah selokan gitu. Nah, dia mau naik ke selokan, mau naik ke atas ya, karena dia tercebur di bawah itu di selokan, mau naik ke atas. Gitu. Ini anak ini penata-penatakan begitu sampai ginian. Ternyata 3 anak ini memiliki tinggi badan yang berbeda. Anak yang pertama tinggi badannya tinggi sekali, anak yang kedua tinggi badannya itu sedang, sedangkan anak yang ketiga tinggi badannya sangat pendek sekali. Nah, kita ternyata nggak sengaja lewat ke situ dan kita berkehendak ingin menolong ketiga anak tersebut. Lalu kita menyediakan tali buat mereka. Pertanyaannya, apakah panjang tali yang kita sediakan untuk ketiga anak ini akan sama? Tentu saja tidak, karena ada anak yang sangat tinggi, anak yang kedua itu setengah tinggi, dan anak yang ketiga itu pendek. Kalau panjang tali yang kita berikan kepada mereka untuk bisa memanjat dan keluar dari selokan itu sama, maka yang paling kasihan adalah anak yang paling pendek. Karena untuk meraih tali itu, dia aja harus meloncat-loncat sedemikian rupa. Sedangkan anak yang paling diuntungkan itu yang paling tinggi, karena dia nggak butuh harus meloncat untuk meraih tali itu. Nah, Bapak Ibu, itulah pembelajaran diferensiasi. Kita harus bisa memberikan layanan kepada anak didik kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kebutuhannya itu banyak atau kecil ya.
Itu yang harus kita pikirkan. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Itu adalah poinnya. Nah, mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu? Jadi ada 5 common sense. Jadi ada 5 isu yang umum yang harus kita pahami. Yang pertama bahwa sebuah tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin melakukan pembelajaran diferensiasi itu yang pertama adalah kita harus merumuskan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kalau tujuannya aja nggak jelas, ya misalkan Pak Kornel mau pergi, ditanya sama Pak Firman, Pak Kornel kamu mau pergi kemana? Nggak jelas nih tujuanku. Nah Pak Firman jadi bingung kan mau ngikutinya. Aku mau ngikutin Pak Kornel kemana? Dia aja nggak jelas tuh. Nah gitu kan. Jadi ini harus jelas dulu. Lalu yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Jadi kebutuhan belajarnya direspon supaya anak merasa untuk dihargai keberadaannya. Jadi umpamakan aja kalau ada orang bicara, teman Bapak Ibu bicara di samping Bapak Ibu tidak mendengarkan, itu nyuekin, pasti rasanya akan sangat sakit ya. Nah itu juga sama. Murid punya kebutuhan belajar dan kita nggak ngerespon, maka rasanya pasti muridnya akan merasa sangat sakit. Nah ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Karena itu akan membuat beban mental yang cukup traumatis bagi mereka. Yang ketiga, lingkungan belajar yang tanda kutip mengundang untuk belajar. Nanti kita bahas seperti apa itu. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian yang berkelanjutan. Jadi penilaian yang kita lakukan tidak sifatnya parsial. Setelah dinilai, masukkan daftar nilai, selesai. Tinggal. Nilai, masukkan daftar nilai, selesai, tinggal. Penilaian yang kita lakukan dari tiap jenjang, dari tiap pokok bahasan yang kita ajarkan, itu harusnya berkelanjutan dalam artian kita harus ada refleksi, adakan evaluasi terhadap hasil penilaian yang kita lakukan untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita bahas tujuan pembelajaran. Guru harus benar-benar paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Bapak Ibu, ada satu kata yang di sini adalah capaian pembelajaran. Bukan ketuntasan pembelajaran Bapak Ibu ya. Karena ini kita sudah menggunakan falsafah dalam kurikulum merdeka. Jadi yang ada di sini adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, seorang guru juga tentunya harus sudah bisa memprediksikan masalah-masalah apa yang akan kira-kira akan terjadi dalam proses pembelajaran. Ya, tentunya kita harus menyiapkan skenario atau skema bagaimana supaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, selanjutnya yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus kita petakan dulu dengan baik. Kita tidak bisa hanya langsung menyamaratakan sesuatu, menyamaratakan pembelajaran. Ibarat dokter yang ingin memberikan resep kepada atau memberikan obat kepada pasien, seorang pasien datang kepada dokter itu tentunya dilakukan apa dulu Bapak Ibu? Apakah seorang pasien itu datang ke dokter lalu tiba-tiba disodori resep begitu? Tentu saja tidak. Pertama pasti dilakukan apa yang namanya diagnosa. Dokter mendiagnosa penyakitnya dengan cara bertanya kepada pasiennya. Keluhan yang Bapak rasakan apa? Saya pusing udah 3 hari dok. Oh, kemudian Bapak disertai dengan panas tidak? Iya dok, kalau malam panas tapi kalau siang agak mereda. Yang Bapak rasakan lagi apa? Bla 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 bla. Kemudian baru ditentukan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Bapak tolong cek darah dulu ya. Nah, ini tindakan. Saya kok curiga, jangan-jangan Bapak terkena demam berdarah misalkan. Atau terkena sakit tipes atau apa. Setelah hasil darahnya keluar, baru dilanjutkan diagnosanya. Ternyata ini nih, baru setelah itu tentukan resepnya dan tindakan selanjutnya seperti apa. Nah, kalau semua guru bisa melakukan seperti itu pada murid-muridnya, alangkah luar biasanya murid-murid akan mengenang Bapak Ibu guru menjadi tokoh yang betul-betul inspiratif dan motivator buat mereka semuanya. Tidak hanya sekadar guru yang hanya menjalankan kewajibannya dengan hanya supaya jamnya yang penting diselesaikan, yang penting saya dapat gaji, saya pulang tepat waktu, anak-anak saya dan suami saya tidak menunggu, istri saya tidak menunggu, selesai sudah.
Saya nggak peduli deh dia mau paham enggak. Kalau yang paham berarti pinter, kalau nggak paham berarti nggak pakai pinter. Udah biarin aja. Semoga kita semua yang di sini tidak termasuk salah satu guru yang mempunyai sifat seperti itu, ya. Tapi kita betul-betul akan memahami bagaimana karakteristik anak sehingga kita bisa menentukan langkah dan strategi yang tepat dalam memberikan pembelajaran. Nah, coba pikirkan satu kondisi saat Anda mengajar. Perbedaan kebutuhan belajar murid seperti apa yang kita lihat. Nah, silakan nih, bisa tulis di chat pengalaman Bapak Ibu. Ini saya pengen berinteraksi lagi dengan Bapak Ibu nih, ya. Nah, kira-kira selama ini ketika Bapak Ibu sedang mengajar, ya, pengalaman apa yang Bapak Ibu ambil dari sedang mengajar itu, kebutuhan belajar murid yang seperti apa? Mungkin ada yang selama ini pengalamannya, murid-murid saya kalau saya ajar begini kok begini, ternyata dia butuhnya begini-begini. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan ditulis di kolom chat 1, 2, 3 atau bahkan mungkin monggo, saya tunggu hasilnya. Silakan bisa menulis di kolom chat. Pengalaman-pengalaman apa yang Bapak Ibu pernah alami ketika mengajar di kelas yang menemukan perbedaan kebutuhan belajar murid? Oke, Bu Nur Azizah Ilfatin ya, Resen. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini saya mau berbagi terkait dengan perbedaan kebutuhan belajar murid yang saat ini bahkan selama pembelajaran saya rasakan. Kebetulan saya kan mengajar mata pelajaran seni budaya Pak. Dan untuk materi yang pertama, saya mengajarkan tentang seni rupa. Nah, ternyata ketika saya mengajarkan seni rupa, ada beberapa murid yang dia semangat sekali untuk menggambar. Terus ada beberapa murid juga yang dia diam terus kayak semacam bingung gitu, Pak. Dan ternyata setelah saya melihat kondisi seperti itu, akhirnya saya mencoba untuk menawarkan kepada anak-anak. Jadi yang suka menggambar, silakan dilanjutkan terus menggambar. Kemudian untuk murid saya yang tidak bersemangat tadi, itu saya gali lagi, saya tanya, kenapa ini murung? Terus ternyata dia menyampaikan kalau dia tidak bisa menggambar. Terus dari situ saya gali lagi. Kemudian apa yang kamu sukai gitu? Ternyata dia, saya suka menyanyi, Bu. Nah, itu akhirnya saya memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk memilih atau pokoknya dia silahkan masuk ke seni musik begitu Pak. Karena saya sendiri pun saya kan orang kinestetik begitu. Jadi kalau disuruh untuk berpikir keras pakai yang logis, apalagi matematika, itu pasti saya juga tidak akan bersemangat. Mungkin di situ jadi belajar untuk menyesuaikan kebutuhan murid. Terima kasih Pak, mohon maaf. Bagus, terima kasih sekali Bu Nur Afifah, pengalamannya luar biasa. Big applause buat Bu Nur Afifah ya. Luar biasa sekali, sudah bisa mendeteksi dan mengetahui, melakukan diagnosa, dan bahkan sudah melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Mungkin ada yang nulis di chat ini, beberapa saya bacakan, dari Pak Aji Jatmiko, belajar sambil bermain game atau kuis. Wow, menyenangkan sekali ya Pak ya. Ini di GCT kebetulan ada puzzle dan sebagainya ya, bonus untuk itu bisa dipakai juga ya, peer deck dan sebagainya. Siswa butuh pembelajaran yang tidak membosankan dari Bu Muryati Banten. Ya, tentu saja Bu. Kalau membosankan tentunya pada nggak mau belajar ya. Terima kasih. Bu Zulaina Hafni Aftorina, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebahagiaan, kebebasan model, metode, dan bahan belajar berdiferensiasi. Ya, betul, kadang-kadang anak-anak itu juga butuh untuk diperhatikan ya. Bukan kadang-kadang ya, bahkan mungkin setiap saat ya. Anak-anak itu butuh diperhatikan, butuh untuk mendapatkan kasih sayang. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Mungkin di lain kesempatan kita bisa belajar lebih dalam itu bersama Bu Zudiana ya Bu ya. 5 dasar kebutuhan manusia itu ya. Termasuk rasa kasih sayang, rasa kebutuhan akan kebebasan, dan seterusnya. Lalu Bu Sri Kurniasih, perbedaan karakter pembelajaran anak yang ingin diperhatikan terus, anak yang senang kreativitas dan lain-lain. Bu Arini,
Awalnya dulu saat awal mengajar di sekolah, yang sekarang saya sering memberikan contoh-contoh yang ternyata tidak familiar bagi siswa. Nah kan, gitu ya. Bu Mailani, perbedaan pola belajar tentu menyebabkan perbedaan kebutuhan belajar setiap siswa. Kebutuhan tentang menyediakan media pembelajaran, metode rancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan versi mereka. Iya. Bagaimana mengajak murid untuk perbedaan Bagaimana mengajak kawan-kawan yang sudah di posisi nyaman untuk diajak bergerak? Nah, ini Pak M. Saleh Bina. Nah, ini tantangan buat kita, Pak. Nanti kita diskusikan, Pak, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Terima kasih juga yang sudah untuk open mic dan menyampaikan secara langsung pada Bu Nur Afifah dan kawan-kawan. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan belajar murid ya Bapak Ibu. Jadi sekarang bayangkan deh, kalau Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sekarang itu haus. Yang paling Bapak Ibu butuhkan apa? Pasti minum, ya kan? Kalau Bapak Ibu haus, sedangkan yang dikasihnya nggak minum, malah dikasih pisang goreng, agak jengkel nggak Bapak Ibu? Ya, udah jelas-jelas butuhnya minum gitu loh. Tapi kenapa kok malah dikasihnya pisang goreng, malah semakin seret, apalagi kalau dikasihnya keripik ya, malah semakin haus tuh kan. Nah, inilah yang mungkin kadang-kadang dirasakan oleh anak-anak kita ketika kita tidak bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Baik. Nah, sekarang kita belajar ini Bapak Ibu. Kebutuhan belajar murid itu ada apa saja sih? Jadi ada kesiapan belajar murid, ada readiness, ada gaya belajar atau profil belajar, kemudian juga ada nanti minat atau bakat. Nah, Bapak Ibu kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah untuk kesiapan belajar murid atau readiness. Nah, kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Menurut Tomlinson, kemudian mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Bapak Ibu, ini kata kuncinya adalah menilai pengetahuan awal. Nah, ini nanti larinya kemana? Larinya ke asesmen diagnostik. Kalau dokter mendiagnosa, maka guru melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, nanti yang akan kita bahas mau seperti apa asesmen diagnostiknya ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada semacam diadaptasi dari The Equalizer dari Tomlinson ya Bapak Ibu. Jadi memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar itu seperti bermain dengan equalizer kalau kita yang suka bermain-main dengan audio ya. Ya, kan kalau di audio itu setahu saya karakter suara yang bagus itu yang V-shape gitu kan. Yang bentuknya V gitu ya. Tapi ini enggak Bapak Ibu, jadi yang dari kiri bersifat mendasar, ke kanan bersifat transformatif, artinya kita bisa menggeser ini nih. Kalau murid-murid kita kayaknya ini belum bisa diajak transformatif, oke lah kita geser ke kiri supaya bersifat mendasar dulu. Tapi kalau kita memang, kalau anak-anak mungkin sudah bisa diangkat lagi levelnya, dinaikin. Nah, semakin lama digeser ke kanan untuk bersifat transformatif. Kemudian kalau anak-anak belum bisa diajak konkret, mungkin di tingkat TK atau SD itu masih susah konkret ya, ini dikirikan dulu. Tapi kalau udah SMP, SMA, SMK, mungkin sudah bisa diajak abstrak nih, tarik ke kanan. Seperti juga dengan sederhana dan kompleks, terstruktur dan terbuka, tergantung dan mandiri, serta lambat dan cepat. Jadi kita memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan readiness, kesiapan belajar itu seperti kayak kita menggeser-geser equalizer ini. Jadi bagian mana yang mau kita geser, bagian mana yang kita naikkan, bagian mana yang kita tingkatkan. Kalau memang suatu saat nanti kayaknya kok ini kecepatan, ya udah dikekirikan lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Next. Nah, ini kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, Bapak Ibu. Ini ada semacam kayak jam ya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid. Ya, pasti. Kalau murid udah nggak punya minat untuk belajar, mau diapa-apain juga nggak akan mau belajar, Bapak Ibu. Percaya ya. Ya, pasti itu ya. Jadi kalau kita bayangkan kita sendiri aja lah, kita nggak minat. Oke, malam ini saya nggak minat ikut webinar Koperdi ini. Mau dia, ayo toh narasumbernya menarik, mungkin materinya sangat asik nih. Namanya nggak minat ya nggak minat, malas. Udah nggak minat ya udah gitu. Nah, ini yang menjadi kunci adalah bagaimana membangkitkan minatnya anak. Ya. Jadi minat memungkinkan guru untuk mengingatkan murid dan membuat mereka terlibat dalam pembelajaran. Ini yang pertama, ini dari cocokkan dulu. Lalu setelah kita bisa mencocokkan, tarik ke atas, mengkoneksikan.
minat bisa membantu mengkoneksikan atau menghubungkan, mengeterkaitkan materi pembelajaran dan kehidupan pribadi murid. Jadi pembelajaran yang kita berikan itu kaitkan dengan kehidupan pribadinya mereka. Aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau mereka merasa tertarik, sudah klik begitu, dia akhirnya punya minat untuk belajar lebih jauh lagi. Kalau dia merasa bahwa apa toh ini, belajar hukum Newton, belajar rumus integral, aku di rumah enggak pernah ngepakai ini, buat apa? Manfaatnya apa buat kehidupan saya di masyarakat? Dia enggak bisa menemukan koneksinya, maka dia pasti minatnya akan ngedrop. Ya, paham ya Bapak yang saya maksud ya. Jadi materi yang kita ajarkan itu harus ketemu dulu dengan, dikoneksikan dulu dengan minatnya anak dengan cara seperti apa? Hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian buat sebuah jembatan, kita menjembatani apa yang telah murid lakukan dengan pengetahuan yang baru. Jadi minat itu menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan yang baru. Ada jembatannya, jadi ada koneksinya. Makanya koneksi antar materi itu bagus. Jadi alur pembelajaran yang mungkin sekarang lagi in itu adalah alurnya disingkat dengan merdeka ya. Yang pertama mulai dari diri itu adalah memunculkan minat untuk sendiri. Kemudian yang pertama itu adalah eksplorasi konsep. Itu kita mengeksplorasi semua konsep-konsep yang ada. Lalu R yang berikutnya adalah ruang kolaborasi. Ini saatnya murid-murid diajak untuk berkolaborasi dengan sesama murid yang lain untuk bisa saling tukar pengalaman. Setelah dia punya minat, setelah dia punya mengeksplorasi konsep, diskusikan konsep-konsep yang dia pelajari itu, yang dia eksplorasi itu dalam sebuah ruang kolaborasi. Dia akan menemukan pemahaman baru, pengetahuan baru dari hasil diskusinya. Lalu kemudian D, itu demonstrasi kontekstual, apa yang dia sudah pelajari dan dirukolkan tadi itu didemonstrasikan gitu kan. Kemudian di E berikutnya adalah elaborasi pemahaman, elaborasi konsep, dielaborasikan. Kemudian K-nya adalah koneksi antar materi. Nah ini dia harus bisa menemukan jembatan, mengkoneksikan pengetahuan yang baru dia dapatkan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Hubungannya apa? Keterkaitannya apa nih? Gitu kan. Kemarin saya belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Sekarang saya belajar tentang zat dan energi. Lalu besoknya lagi saya belajar tentang energi dan perubahannya. Hubungannya apa nih? Gitu kan? Saya dalam setiap pembelajaran di classroom kami selalu memberikan tugas di akhir pembelajaran adalah anak-anak hubungkan materi yang baru saja Bapak sampaikan dengan yang sudah kamu pelajari di sebelumnya. Jadi ada sebuah tugas di classroom kami itu koneksi antar materi namanya. Jadi dia harus bisa mengkoneksikan ini hubungannya ini. Kalau nggak ada hubungannya buat apa dipelajari? Nggak usah dipelajari aja, kan gitu ya. Nah, kemudian A yang terakhir apa? Aksi nyata. Dari merdeka tadi ya, aksi nyata. Jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, E-nya berikutnya adalah elaborasi pemahaman, dan K-nya adalah koneksi antar materi, dan A yang terakhir adalah aksi nyata. Harus ada aksi nyatanya. Ini anak dikasih proyek apa supaya bisa menjelaskan meningkatkan minat dalam pembelajarannya. Ada aksinya, ada proyeknya, tidak hanya sekadar dia mendengarkan saja. Nah, minat murid berbeda-beda. Minat murid bisa berkembang. Jadi area minat kegemaran itu ada yang suka tentang ilmu sains, ada yang suka matematika. Betul kata Bu Nur Afifah tadi, guru seni budaya, mengatakan anak-anak tidak semuanya suka menggambar Bapak Ibu. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka puisi, ada yang suka olahraga, ada yang suka macam-macam ya. Ada yang suka kalau mengekspresikan sesuatu itu dengan lisan, dengan ngomong secara langsung gitu kan. Ada yang suka mengekspresikan sesuatu itu dengan tertulis. Jadi ada anak yang pendiam, nggak mau ngomong, tapi dia sukanya gambar. Tapi dalam gambar itu dia mengekspresikan sesuatu gitu kan. Nah itu berarti dia mode ekspresinya adalah mode ekspresi dengan menggambar, dengan menulis, ya, dengan artistik gitu kan, dengan merancang. Nah itu kita berikan kesempatan juga untuk bisa belajar dan berkembang. Oke. Nah, ini kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Ini yang terakhir, kebutuhan belajar yang terakhir yaitu learning profiles. Ada lingkungan, ada budaya, gaya belajar, multiple intelligence. Ini adalah merupakan bagian-bagian dari profil belajar murid atau gaya belajar muridnya. Tergantung lingkungannya, tergantung budayanya, tergantung gaya belajarnya, tergantung multiple intelligence-nya atau kecerdasan majemuknya. Jadi cerdas itu enggak hanya sekadar kalau anak itu bisa mengerjakan soal-soal yang sulit ya Bapak Ibu. Cerdas itu adalah apa? Cerdas itu adalah membuat segala sesuatu yang rumit
menjadi sederhana, itu cerdas. Nah, jadi saya paling suka tuh omongan apa yang sering diomongkan jargonnya mantan presiden kita almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Abdurrahman Wahid ya, atau Gus Dur ya. Beliau kan selalu mengatakan gitu aja kok repot. Itu saya senang sekali ketika beliau mengatakan begitu, karena ide yang beliau sampaikan itu sesuatu yang menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu kan. Jadi nggak usah dipikir angel-angel, gitu aja kok repot ya. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan majemuknya dia sangat tinggi, karena dia mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Nggak dibalik ya Bapak Ibu, soal yang gampang digawe hubungan ben ketok wangel. Mungkin maksudnya ben supaya dilihat muridnya biar kelihatan gurunya itu pinter, maka soalnya dibungu-bungki. Padahal itu malah menunjukkan sebaliknya gitu. Yang benar harusnya sesuatu yang mubeng-mubeng dibuat menjadi sederhana. Itu yang disebut dengan cerdas. Nah, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Cara-cara mengidentifikasi kebutuhan belajar muridnya dengan banyak hal. Bisa mengamati perilaku murid, bisa mengidentifikasi pengetahuan awal. Nah, mengidentifikasi pengetahuan awal inilah yang disebut dengan asesmen diagnostik. Kemudian mereview dan melakukan refleksi, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya, ya, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, bisa menggunakan berbagai pilihan penilaian formatif dan diagnostik. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi ada asesmen diagnostik untuk bisa ini. Selain itu juga bisa melakukan pengamatan, Bapak Ibu ya. Itu untuk mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar itu yang seperti apa? Jadi lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar itu bisa memberikan contoh seperti ini. Di dalam kelas mungkin kita bisa mengajak atau berkolaborasi dengan anak-anak untuk membuat pojok membaca. Jadi ada satu sudut di ruang kelas yang kemudian itu kita tata bersama-sama dengan murid, taruh buku-buku yang dibutuhkan di situ, taruh poster-poster yang cantik-cantik yang membangun semangat, menggairahkan semangat belajar gitu kan. Kata-kata mutiara yang menggugah semangat belajar dan seterusnya. Dan sehingga setiap anak yang masuk ke ruangan belajar itu, lingkungan yang dia masukin itu rasanya wah sudah nyaman banget, dan lingkungan itu mengundang dan mendukung suasana untuk belajar. Nah, bandingkan kalau misalkan kelas itu kumuh, bangkunya nggak tertata dengan baik, lantainya juga kotor, banyak sampah bertebaran gitu kan. Begitu masuk ruang kelas kan rasanya kayak ini apa? Ini kelas apa kandang gitu kan. Nah, jadi lingkungan belajar yang mengundang itu maksudnya kita ada suasana yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, setiap siswa, setiap orang yang masuk ke ruangan itu dia merasa diterima dan disambut dengan hangat. Jadi ketika kita menyambut murid-murid masuk dan masuk ke kelas kita itu dengan senyum, dengan ucapan-ucapan yang ramah, dengan membangun gitu kan. Meskipun anak itu masuk dengan terlambat, Bapak Ibu. Anak itu sudah masuk terlambat, itu dia sudah terengah-engah, udah sangat takut gitu untuk dimarahi. Begitu sampai di kelas betul-betul dimarahi dan dikasih hukuman. Kira-kira apa yang terjadi pada mental anak itu? Dia nggak semangat belajar, yang ada malah dia menjadi traumatis. Ya. Jadi ketika ketemu dengan kita lagi, nggak diapa-apain aja dia udah takut-takut duluan itu. Nah, beda kalau misalkan dia udah terengah-engah, kita hibur hatinya. Lakukan restitusi, bukan hukuman. Ya. Jadi kita menggunakan budaya positif. Jadi kenapa kamu terlambat, anakku? Yang cantik atau anakku yang ganteng kalau cowok gitu kan, kenapa kamu terlambat? Oke, kamu tahu kan kesepakatan kelas kita bahwa harus datang tepat waktu. Jadi bagian mana nih yang kamu langgar? Oh ini Bapak Ibu, ini Pak, karena saya melanggar kesepakatan itu, saya mohon maaf. Baik, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Baik, di kemudian hari saya tidak akan terlambat lagi, saya akan menyetel alarm di HP saya biar tidak bangun kesiangan Pak. Baik, saya akan lihat bersama kamu, bersama-sama dengan teman-teman sekelas ya. Lain waktu, kamu di pelajaran tidak akan terlambat lagi. Kita akan ingatkan lagi ya, kalau nanti kamu terlambat lagi. Silakan duduk dan silakan buka bukumu. Mari kita belajar bareng-bareng. Kira-kira kalau murid dikuan, perasaannya gimana Bapak Ibu? Nyaman nggak? Nyaman nggak? Nyaman ya? Suasana nyaman itu bisa mengundang untuk belajar Bapak Ibu. Jadi, udah nggak zamannya lagi sekarang guru itu memberikan hukuman. Yang ada kita harus memberikan restitusi. Jadi mengubah hukuman menjadi restitusi untuk sebuah aktivitas kolaboratif bersama siswa untuk kita bisa
menggugah atau mengingatkan tanggung jawabnya siswa untuk menepati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi supaya tidak ada traumatis dan tidak ada menurunkan minat untuk belajar. Oke, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ini mungkin nanti akan jauh kita akan membahas di kesempatan yang lain. Mungkin kalau kita bahas sekarang akan panjang sekali. Jadi ini ada diferensiasi konten ya, kontennya kita diferensiasi, kemudian bisa berdiferensiasi proses. Ini nanti juga akan kami bagikan slide ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa baca nanti. Kemudian strategi diferensiasi produk gitu kan. Kemudian manajemen kelas yang efektif, penilaian berkelanjutan. Nah, sekarang sekelas tentang penilaian ya Bapak Ibu. Penilaian itu penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian formatif merupakan peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi. Saya percaya jika saja guru memanfaatkan lebih banyak praktik terbaik dari penilaian formatif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Ini yang digarisbawahi. Pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Jadi sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu berakar dari asesmen, berakar dari penilaian, ya Bapak Ibu. Makanya kebanyakan tadi di depan saya sudah mengatakan bahwa kebanyakan dari mungkin kita sebelum-sebelumnya, termasuk saya mungkin, setelah menilai hasil ulangan, menilai hasil belajarnya siswa begitu, masukin daftarnya, udah ya udah. Ada yang dapat nilainya di bawah KKM ya cobain aja. Gitu kan. Yang penting saya udah ngajar kok, memang dasarnya anaknya aja yang nggak mau belajar. Nah, itu tuh. Nah, tetapi kalau sebenarnya penilaian itu kita telaah, apa nih yang kurang? Kenapa murid-murid saya kok banyak yang nilainya jelek nih? Apa ini yang dari hal apa dari saya yang perlu saya perbaiki nih? Itu kemudian kita baru melakukan yang namanya tindakan reflektif, merefleksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan nih? Ya, saya jadi teringat sama salah satu topik di PMM yang refleksi ya Bapak Ibu ya. Itu tindakan untuk efikasi diri ya. Gitu di situ. Jadi kita perlu berefleksi apa nih yang harus kita lakukan supaya murid-murid kita bisa mendapatkan hasil belajar yang lebih baik lagi. Nah, secara otomatis kalau kita bertanya seperti itu, maka dalam pikiran kita pasti akan berpikir bagaimana ya supaya saya bisa mengetahui kebutuhan anak belajar itu seperti apa? Apakah selama ini saya ngajarin nggak menyenangkan? Apakah strategi yang saya ajarkan itu membosankan buat mereka? Jadi kalau begitu, kira-kira anak-anak itu senangnya kalau diapain ya? Coba saya mau tanya sama mereka besoknya. Saya anak-anak itu pengennya saya harus ngajarin seperti apa. Nah, sebenarnya kegiatan bertanyanya Bapak Ibu kepada mereka tentang gaya belajar apa yang mereka sukai itu sebenarnya sudah melakukan asesmen diagnostik. Ya, setelah mereka menjawab, Bapak Ibu bisa menentukan strategi apa yang Bapak Ibu akan ambil. Itu sebenarnya ya Bapak Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu tidak perlu dipikir jelimet dan tidak perlu juga dirancang secara tetapi itu akan datang secara alamiah kalau kita mau merefleksi diri dengan hasil penilaian formatif yang kita miliki bersama dengan anak. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti kata almarhum Gus Dur, gitu aja kok repot. Ya. Oke, next. Asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Nah, yang kata-kata yang kami buat inilah yang terpenting ya, menantang murid dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Ya. Jadi prosesnya kolaboratif Bapak Ibu. Jadi murid dilibatkan, tidak hanya sekedar kita saja yang ngomong, tapi dari audiensnya, dari mereka juga kita libatkan. Dilibatkan dalam hal apa? Dalam menentukan bagaimana gaya belajarnya, bagaimana mereka harus menghasilkan produknya, berikan mereka kebebasan berekspresi sesuai dengan karakter dan minatnya mereka. Nah, diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu. Jadi kalau dalam satu kelas itu ada 36 siswa, maka harus ada 36 RPP. Ya enggak gitu. Ya enggak gitu, enggak mungkin juga kita bikin 36 RPP untuk setiap mapel, untuk setiap pokok bahasan.
Namun guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Enggak harus kemudian semua Bapak Ibu, tapi di sini kalimatnya adalah sebagian besar. Itu sudah mending daripada enggak sama sekali. Karena apa? Setiap strategi pembelajaran, setiap langkah yang diambil guru tidak mungkin 100% akan memuaskan semua murid. Dari 36 murid di dalam kelas, 30 sudah terpuaskan, itu enggak masalah Bapak Ibu. Itu langkah yang sudah cukup besar terobosannya. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi tidak berarti harus setiap individu diberikan masing-masing, enggak. Jadi kita mainnya bisa berkelompok, kemudian dalam kelompok itu kita berikan diferensiasi konten, proses maupun produk. Ya, yang tadi ada di slide sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, maka mulailah melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman bagi Anda. Di equalizer tadi. Kalau terasa kurang cepat dinaikkan, digeser ke kanan. Kalau kira-kira nanti kecepatan digeser kembali ke kiri, gitu ya. Jangan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu merasa nyaman. Yang paling penting adalah bahwa siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awalnya masing-masing. Ini kemajuan dari titik awalnya masing-masing, bukan dari titik awal yang sama. Ya, jadi kalau saya titik awalnya sudah saya mau ke Jakarta, titik awal saya dari Semarang, ya saya tinggal naik kereta ke Jakarta. Bu Sriani masih di Kediri, kalau mau ke Jakarta, ya Bu Sriani harus lebih, ancang-ancangnya harus lebih jauh, karena dia masih di Kediri nih. Apalagi mungkin Pak Firman yang di Probolinggo, mau ke Jakarta, ya mungkin kendaraan yang beliau pakai harus berganti-ganti kendaraan beberapa kali. Nah kebetulan saya kebetulan di Semarang, jadi kalau ke Jakarta tinggal naik kereta selesai, atau mungkin tinggal naik pesawat selesai. Tinggal sekali naik. Titik awalnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Ya, tujuannya sama-sama di Jakarta. Titik awalnya berbeda-beda. Nah, jangan memaksakan untuk berangkat dari Probolinggo semua. Kasihan yang di Semarang dong. Jangan memaksakan berangkat dari Medan semua. Kasihan yang di Probolinggo. Kalau mereka berangkat dari Medan, silakan berangkat dari Medan. Ada yang berangkat dari Probolinggo, silakan berangkat dari Probolinggo. Jadi, itu artinya kita kemudian menghargai perbedaan dan keunikan profil dan gaya belajarnya murid masing-masing. Jangan disamaratakan karena kemampuan awalnya berbeda-beda. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas tentang RPP. Saya rasa RPP tidak perlu saya sampaikan lebih jauh. Nanti di kesempatan yang lain atau seri berikutnya, kalau mungkin saya masih diberikan kesempatan untuk berbagi lagi tentang bagaimana merancang RPP diferensiasi. Tapi ini di presentasi ini, saya sudah melampirkan beberapa contoh RPP moda luring, moda daring, contoh RPP diferensi SMK, kemudian item pertanyaan. Nah ini Bapak Ibu, yang menjadi poin kita, ini ya. Jadi ini akan menjadi titik balik apa yang kita pelajari malam ini. Jadi apa sih item-item pertanyaan asesmen diagnostik yang ada? Di asesmen diagnostik itu ada dua, non-kognitif dan kognitif. Yang kognitif itu biasanya berupa pertanyaan pemantik yang diberikan pada setiap awal guru melakukan pembelajaran di awal. Tetapi yang non-kognitif itu meliputi tadi gaya belajarnya dan seterusnya itu biasanya dilakukan di awal tahun pembelajaran secara kolaboratif dengan semua guru dan bisa melibatkan guru BK untuk melakukan analisanya. Ini akan saya tunjukkan beberapa, saya harus share screen-nya semua ya ini sebentar, karena nanti akan berpindah link. Item pertanyaan asesmen diagnostik. Sebentar Bapak Ibu, ini pasti nggak kelihatan deh. Ini saya harus hentikan berbagi, lalu share screen lagi untuk, oke. Oh, bukan tab ya, harusnya mungkin jendela ya. Oke, ini yang saya share. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah Bapak. Sudah ya? Okay. Judulnya adalah pertanyaan dalam asesmen diagnostik dan kognitif. Bapak Ibu kalau bertanya dari mana ini sumbernya, saya juga bingung jawabnya. Jujur ketika saya belajar tentang asesmen diagnostik dan kognitif ini, berdasarkan tadi ada kebutuhan belajar siswa terkait dengan kebutuhan belajarnya dari profil belajarnya, minat dan sebagainya. Kemudian saya berusaha mencari di Google di banyak sumber
contoh-contoh untuk melakukan asesmen diagnostik non kognitif karena saya sangat penasaran untuk melakukan ini. Nah, kemudian saat itu ada diklat IKM di sekolah kami, di SMK kami, kebetulan setiap tahun pasti ada diklat karena berkaitan dengan workshop pembuatan EKTSP ya, itu harus didahului dengan diklat. Nah, di diklat itu kami mendatangkan Profesor Dr. Yuli dan satunya lagi Dr. Indarto atau siapa ya namanya saya lupa. Dua orang beliau itu adalah merupakan tim teknisnya Pak Nadiem Makarim dalam menyusun IKN. Jadi beliau lebih banyak di Jakarta, padahal beliau aslinya orang Kudus. Nah, itu kemudian kami ngobrol-ngobrol bagaimana Bu cara merancang asesmen kognitif. Ambil aja poin-poinnya dari 3 kebutuhan belajar tadi Pak. Lalu saya mencari sub-subnya dibantu dengan beliau juga dan dapatlah ini. Ya, yang pertama sebenarnya biodata siswa dan keluarga ini bukan termasuk salah satunya sih. Hanya saja ini memang sengaja saya masukkan untuk supaya kita juga tahu, gitu ya. Supaya kita tahu tentunya kelas nama siswa itu sudah ada juga, ada nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, ini juga perlu saya tanyakan. Menurut saya ini perlu, ya, karena supaya kita tahu bahwa anak-anak kita itu rata-rata orang tuanya berpenghasilan seperti apa, kerjaannya apa. Nah, ini nih, mulai dari sini nih, psychological, emotional. Ini saya bertanya item-item yang ini. Bagaimana perasaan Anda saat mengisi form ini? Senang, sedih, atau biasa saja? Bagaimana perasaan Anda saat belajar di rumah? Bapak Ibu, kenapa saya tanyakan ini? Karena sebelumnya ini anak-anak, ini saya berlakukan pada mereka di awal tahun pelajaran, di mana itu adalah awal mereka sudah diizinkan lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sebelumnya pandemi ya, masih ingat Bapak Ibu ya, kita pandemi 2 tahun ya, sehingga anak-anak itu belajarnya di rumah dengan cara daring. Nah, di tahun 2022, 21, 22, 22, 23 kemarin barusan ya, itu anak-anak sudah mulai boleh tatap muka di rumah begitu, sehingga ini bisa kami tanyakan ini karena sebelumnya mereka daring. Nah, lalu gaya belajar dan daya dukung. Saya bertanya tentang apakah ada internet di rumah. Jika ada, internetnya tersediakan dengan wifi, tethering atau apa. Perangkat TIK yang dimiliki untuk belajar apa. Pada rentang jam berapa Anda biasanya belajar di rumah. Saat belajar di rumah, yang paling sering mendampingi saya adalah siapa. Apa dan bla 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 bla. Kemudian di bagian D, minat, bakat, dan potensi. Ya, ini kebutuhan belajar yang berikutnya. Apakah hobi Anda? Mengapa Anda suka hobi itu? Jika Anda diberi hadiah apa yang Anda sukai? Doa dan ucapan selamat, mainan, buku tulisan tertulis, benda selain mainan, uang, biasa jalan-jalan, ditraktir makan, dan lainnya. Apakah Anda memiliki hewan peliharaan? Jika Anda memiliki hewan peliharaan, tuliskan apa hewan peliharaan kamu. Ya, apa kamu suka berkebun, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah Anda sedang, dan sebagainya. Minat, bakat, potensi, pertanyaan seputar ini, Bapak Ibu, ini bisa dikembangkan sendiri. Nggak harus mirip seperti ini pertanyaannya. Ya, ini kan hanya pemikiran kami saja. Cita-cita dan idolanya seperti apa? Mengapa kamu mengidolakan dia? Kenapa saya bertanya ini? Karena saya pengen tahu kalau dia mengidolakan seseorang itu alasannya apa. Dan paling tidak kalau anak itu mengidolakan seseorang, maka tingkah lakunya sebagai paling tidak itu mirip-mirip ya. Artinya mereka mengarahkan dirinya untuk menyerupai dia yang diidolakan. Kan begitu, ya kan? Sehingga kita bisa kemudian memahami karakternya dan memahami tingkah lakunya sehari-hari. Lalu ketika di kebutuhan belajar yang berikutnya, yaitu kesiapan belajar, saya bertanya tentang apakah Anda sudah menjadi siswa kelas 10, senang apa enggak? Dari skala 1 sampai 5, menurut Anda, di level berapa kesiapan dirimu? Bla 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 bla. Apa harapan Anda di kelas 10 itu dan seterusnya. Ya. Item-item ini kemudian saya rubah dalam bentuk Google Form, Bapak Ibu. Sebentar saya ini contohkan. Ini formnya. Form asesmen diagnostik non kognitif ya untuk peserta didik kelas 10 SMK Negeri 1 Paksasi. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Silahkan isikan semua jawaban secara jujur dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini kelas-kelasnya. Jadi kalau dilihat itu seperti ini, saya klik lihat aja. Kelihatan enggak ya nih? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Lalu ini form responnya. Karena ini kalau saya harus mengisinya ini berarti saya harus memilih salah satu dari ini. Ya, ini misalkan murid 10 MPLB 1, klik berikutnya. Kemudian di sini saya pilih nama saya ngawur aja ya.
Anggun Cynthia Bella, klik berikutnya, kemudian tempat lahir, ini saya harus isi dan seterusnya sampai pada hari terakhir nanti. Anak-anak dalam mengisi ini adalah didampingi oleh wali kelasnya masing-masing dan guru BK di kelasnya. Jika mereka diarahkan dan didampingi, kalau ada kesulitan mereka dibantu. Tapi dalam hal pengisiannya, para guru tidak boleh melakukan intervensi. Itu adalah haknya anak untuk memilih sesuai dengan dia sendiri. Nah, secara cepatnya ini kemudian sudah terbentuk sheet responnya, Bapak Ibu. Ini adalah sheet responnya dari hasil form tadi. 10 kelas, Bapak Ibu. Jadi ada 10 percapaian kelas tadi. Kemudian karena 10 kelas itu jawabannya pertanyaan jadinya loncat atau kayak gini, saya lakukan teknik yang namanya rekap dengan menggunakan array formula. Sehingga ini akan jadi lebih rapi. Kemudian saya bikin pivot table-nya juga jadi lebih rapi lagi. Ya, ini pivot table, khusus di pivot table ini kemudian saya share kepada wali kelas supaya wali kelasnya tahu siswanya siapa saja yang sudah mengisi dan siapa yang belum. Ya, hanya ini yang saya share ke wali kelas, tapi yang lainnya enggak saya share dulu. Tapi saya nge-share-nya ke semuanya dalam bentuk seperti ini. Sebentar. Saya bentuk dalam Google Data Studio. Sekarang namanya Looker Studio ya. Nah, ini asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, ini adalah data studio yang saya bikin dari ini, data ini. Nah, kalau ini kalian sajikan, kalau menyajikan ke dalam wali kelas atau ke para guru seperti ini kan mungkin mereka bingung ya bacanya. Tarik kiri, tarik kanan, tarik kiri, tarik kanan, mumet ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini mungkin akan lebih nyaman. Nah, ini adalah tentang biodatanya, kita tinggal pilih kelasnya di sini. Misalkan kelasnya 10 APHP1, klik hanya 10 APHP1. Maka semua data ini ditambahkan untuk 10 APHP1, jumlah siswanya 36. Kemudian tempat lahirnya bisa kita lihat di sini. Yang tempat lahirnya aslinya Jepara, berapa orang. Nah, ini kita bisa filter lagi. Ternyata ada yang lahirnya tidak di Jepara, ada yang lahirnya di Tangerang nih. Tangganya Pak Kornel nih mungkin. Ya. Ada yang lahirnya di Tangerang. Ternyata ada yang status keluarganya, ternyata 36 anak kandung semua. Apakah ada yang anak tiri? Kita pilih kelas yang lain, coba. Di kelas 10 TKJ 3. Nah, ternyata kesemuanya anak kandung juga. Pekerjaan ayah ada yang wira swasta, ada yang pedagang, ada yang petani. Jumlahnya ada banyak di sini. Pekerjaan ibu juga begitu. Status dalam keluarga, ini 100% anak kandung. Saya buat dalam bentuk grafik biar mudah dibaca. Pekerjaan ibu sebagian besar ada yang ibu rumah tangga. Jadi yang bekerja cuma ayahnya. Jadi ibu hanya ibu rumah tangga di rumah. Ya. Jadi ini juga menjadi salah satu poin. Sebentar Bapak Ibu, baterai saya mau habis. Nah, oke. Kemudian kita ke bagian halaman yang kedua, itu bicara tentang psychological emotional. Nah, kita pilih salah satu kelas di 10 APHP1 lagi. Ini kebetulan kelas ini yang kelas yang saya ajar, Bapak Ibu. Nah, ini data siswanya. Kemudian tadi kan saya bertanya tentang bagaimana perasaanmu saat mengisi form ini. Ini paling besar mengisinya adalah di bagian senang, ya, warna ini. Kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Biasa saja. Nah, lihat Bapak Ibu, pertanyaan sepele gini aja, jawabannya bisa macam-macam loh. Ya, ini membuktikan bahwa anak-anak itu memiliki keunikan dan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi kalau selama ini kita mengajar mereka dengan menyamaratakan strategi dan cara dan tindakan yang kita lakukan, sudah berapa tahun kita melakukan kesalahan dan dosa pada mereka. Ya, karena kita memaksakan kehendak pada mereka. Untuk mengisi form yang sepele ini aja, mereka jawabannya macam-macam tuh. Ya kan? Nah, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Ada yang bilang biasa saja, ada yang bilang bingung. Ini yang bingung itu yang ranking 2. Ranking 2 itu artinya jumlahnya. Jadi sebagian ada yang bingung dan jumlahnya lumayan, gitu kan. Lalu senang,
Ada juga yang menjawab tidak suka, dia nggak suka belajar di rumah, jadi sukanya belajar di sekolahan sama teman-temannya, dan seterusnya. Mengapa Anda merasa senang atau tidak senang? Di sini ada banyak jawabannya. Ada yang menjawab tidak paham, ada yang menjawab tidak senang, dan sebagainya. Ada yang menjawab apa saja yang membuat Anda marah waktu diganggu saat lagi nggak mood, main game kalah. Ketika adik saya membuat emosi, berantem sama kakak. Artinya kalau yang menjawab kayak gini, artinya dia di rumah itu sering keluarganya itu kurang ini, jadi sering menggodain kakaknya, sering apa. Nah, bagi guru BK ini sangat bermanfaat sekali data-data ini. Tetapi yang tidak guru BK apakah juga bermanfaat? Tentu saja iya. Karena kita juga perlu mengetahui kondisi emosionalnya anak yang kita ajar supaya kita bisa menerapkan dan memahami ketika anak ini tiba-tiba marah, ketika anak ini tiba-tiba ngambek, ketika anak ini diganggu temannya sedikit aja dia ngambek. Kenapa ya? Kita cek di sini datanya. Oh, ternyata anak ini merupakan anak tiri yang dia di rumah itu sering nggak punya teman, dan dia itu memang sensitif kalau diejek begini ya. Kita bisa lihat datanya di sini semuanya Bapak Ibu. Ya, apakah Anda anak tunggal? Yang jawab tidak, ada banyak dan seterusnya. Baik, di halaman yang ketiga ini adalah menampilkan laporan tentang gaya belajar dan daya dukungnya mereka. Ternyata ini kita pilih lagi kelasnya di 10 APHP 1, kelas yang saya ajar. Nah, ketersediaan internet di rumah yang menjawab tidak lebih besar daripada yang menjawab iya. Berarti kalau saya ngasih PR kepada mereka yang kira-kira tugasnya diselesaikan di rumah aja, di sekolah aja, di sekolah ada wifi, jadi mereka nggak butuh harus internet di rumah ya. Nah, apalagi mereka di rumah itu pakainya kuota nih, sebagian besar misalnya kuota, kasihan atau mereka kuotanya terhabis. Lalu perangkat IT yang dimiliki sebagian besar HP atau smartphone, hanya satu orang yang memiliki tablet, nggak ada juga yang punya laptop di sini. Kemudian bila sedang belajar, apa suasana yang paling Anda menyenangkan, sunyi dan hening, tapi juga dia menjawab sambil mendengarkan musik. Sehingga kalau saya mengajar, kadang-kadang saya sering memainkan musik, lagu-lagu yang mereka suka sambil menemani mereka belajar. Nah, ternyata mereka sangat senang sekali responnya, Bapak Ibu. Nah, waktu belajar mandiri di rumah, itu di jam berapa dan jam berapa. Data ini semuanya sangat berguna untuk kita bisa punya data yang lengkap, pemetaan yang lengkap, ya, untuk bisa menerapkan strategi kepada anak dalam diferensiasi. Yang keempat minat, bakat, dan potensi. Lalu kemudian yang kelima, ini adalah cita-cita, idola dan kesiapan belajar. Tidak akan saya bacakan semua, Bapak Ibu. Nah, saya juga membuat sebuah refleksi, Bapak Ibu, dalam pembelajaran, seperti yang saya buat seperti ini. Sebentar, contoh refleksi. Sebentar, saya buka data studio lagi. Jadi sama-sama dengan bentuk form, ketika saya selesai mengajar, itu anak-anak saya minta untuk mengisi sebuah form, umpan balik pembelajaran IPAS, karena saya ngajar IPAS, ilmu pengetahuan dan sosial. Kemudian itu setelah mengisi form, sheet responnya saya hubungkan dengan sebuah Google Data, dengan menggunakan Google Data Studio, saya bentuk dalam ini, dan ini merupakan hasil refleksinya anak-anak. Saya bisa mengetahui apa kekurangan saya bisa mengetahui apa yang harus saya perbaiki, saya juga bisa mengetahui apakah metode dan strategi yang saya terapkan untuk mengajar mereka itu tepat atau enggak, mereka merasa bahagia atau enggak dari sini, Bapak Ibu. Saya pilih, saya hanya mengajar 2 kelas, Bapak Ibu, APHP 1 dan APHP 2. Ya, karena satu kelas masing-masing sudah 6 jam, 2 kelas 12 jam, 12 jam sisanya saya dipenuhi dari tugas tambahan. Nah, ini materi pokoknya apa, saya pilih makhluk lingkungannya misalkan. Oke. Nah, ini saya bisa lihat di sini nih. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya bagikan dalam form, saya tulis di sini dan jawabannya terekap di sini. Guru mendorong aktivitas kelompok. Hampir semuanya menjawab iya. Suasana pembelajaran aman dan nyaman. 31 anak menjawab iya. Dan hanya 2 anak yang menjawab tidak. Oke. Guru memandu kesepakatan di kelas, menjawab iya semuanya, karena saat itu yang masuk 33 orang ya. Nah nih, jumlah responnya 33. Jadi saat mengisi ini, yang masuk 33 orang, yang 3 anak izin sakit dan mungkin ada yang lain. Kelonggaran waktu pengumpulan tugas, semuanya menjawab iya. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan oleh guru saat mengajar, hampir semuanya ada, dia menjawab seperti itu. Kreatif, beriman, dan seterusnya ada semua. Lalu saya juga bertanya,
penggunakan perangkat IT dalam KBM, semuanya menjawab iya karena memang saya mengajar dengan menggunakan LCD dan laptop, dan juga saya ajarkan mereka untuk di classroom dengan menggunakan belajar. Mengapa senang atau tidak senang dalam pembelajaran IPAS? Di sini jawabannya mereka beragam. Karena Pak Eko asik. Karena waktu Pak Guru mengajar, beliau menerangkan materi dengan santai, jadi kita sebagai murid juga senang dan enjoy dalam pembelajaran. Gurunya asik karena seru, karena sangat menyenangkan meskipun sebelumnya tidak mengenal IPAS. Sebagian besar mereka menjawab senang ya Pak Ibu ya. Nah, hal apa yang membuat Anda paling berkesan? Guru selalu memberikan dukungan, guru sering memberikan dukungan dan motivasi. Ada yang juga ada juga sih, berdiskusi sama-sama, berkelompok, guru selalu memberikan dukungan dan saling berkelompok. Proyek IPAS kemarin, saat berkelompok dan guru selalu memberikan motivasi, karena pembelajaran tidak membosankan. Semoga saya tidak mengantuk di dalam kelas, bla 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 bla. Ini mereka bahasa mereka sendiri nih. Nah, hasil refleksi ini Bapak Ibu benar-benar saya perhatikan untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran yang berikutnya. Sehingga saya tahu persis nih, bagian mana yang harus saya perbaiki, bagian mana yang harus saya tingkatkan. Inilah cara menggunakan equalizer tadi. Ada bagian yang harus saya tarik ke kanan, ada bagian yang harus saya tarik kembali ke kiri. Nah, jadi assessment merupakan akar atau dasar dari perencanaan sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Ketika kita mengetahui dan mempunyai data seperti ini, pembelajaran diferensiasi itu akan muncul di otak kita secara alamiah. Nggak perlu kita karang, nggak perlu kita pikir secara berat-berat, akan muncul dengan sendirinya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contohnya nanti bisa diklik-klik aja. Nah, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru, ya Bapak Ibu, dalam, ini kelihatan ya, seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik, budaya. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ini kami kutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang kami sampaikan, yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat. Sampai di sini, dan mohon maaf atas keterlambatannya, mohon maaf jika mungkin juga terlalu cepat, dan mohon maaf juga jika mungkin kurang jelas dan malah menambah kebingungan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kita siap untuk berdiskusi dan saling tukar pengalaman di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Eko Budi Purnawan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada Bapak Kurniawan karena beliau sangat antusias dan juga semangat dari pemaparan materi yang telah beliau sampaikan. Itu membuat para peserta webinar malam hari ini semakin ramai ya tentunya Pak. Terutama tadi pada saat Pak Eko menayangkan asesmen diagnostik yang melalui luxgooglestudio.com. Nah, nanti mungkin pertemuan berikutnya kita bisa belajar terkait banyak hal tentunya, terutama dalam asesmen diagnostik melalui Bapak Eko Budi Purnawan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akan membuka sesi tanya jawab, kembali saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru peserta webinar untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang telah tersedia di kolom chat supaya bisa mendapatkan sertifikat pada acara malam webinar hari ini. Baik, sebelumnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Tadi sudah ada yang raise hand terlebih dahulu dari Pak Syarifuddin. Silakan Pak Syarifuddin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Ini ada pertanyaan Bapak dari Ibu Bunga terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Untuk pembelajaran diferensiasi ini sebaiknya siswa dikelompokkan berdasarkan asesmen diagnostik atau bagaimana ya Pak? Silakan Pak Eko untuk menjawab. Ya, oke. Jadi gini, apa sih tadi fungsi asesmen diagnostik? Tadi fungsinya untuk apa? Untuk melakukan mendapatkan data pemetaan kebutuhan belajar siswa, kan begitu? Ya, kita mau ngajar nih, kita harus tahu dulu nih kebutuhan belajarnya anak itu seperti apa.
Jadi kita kelompokkan dulu nih, makanya kita bisa melakukan asesmen diagnostik. Nah, kalau kita sudah asesmen diagnostik dan terkait dengan pelajaran kita, itu namanya adalah asesmen diagnostik kognitif. Jadi kalau misalkan saya mau mengajarkan tentang perubahan energi, saya bisa memberikan asesmen diagnostik berupa pertanyaan pemantik. Anak-anak, coba tunjuk jari. Ada yang sudah tahu jenis-jenis perubahan energi dari apa menjadi apa yang ada yang sudah bisa menyebutkan? Saya Pak. Kira ada 2-3 orang 4-5 sudah tunjuk jari. Ya coba kamu sebutkan. Bla 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 bla. Yang lain ada yang tahu? Nggak ada. Oke, berarti di kepala saya sudah ada data nih. Ini anak-anak yang sebagian yang belakang itu 4 orang itu sudah ngerti tentang perubahan energi. Catat. Kemudian tanya lagi nih, anak-anak, ya, siapa yang sama sekali belum tahu energi itu apa sih? Ada yang tunjuk jari. 5 orang doang yang tunjuk jari. Berarti yang lainnya udah paham nih. Udah Pak. Oke, catat data yang kedua. Ada 5 anak yang belum tahu bahkan energi itu apa nggak ngerti. Gitu kan? Lalu ada saya bertanya lagi nih dengan pertanyaan pemantik lagi. Anak-anak sudah tahu apa belum tentang perubahan energi yang sekarang lagi in, yang lagi ngetren, pembangkit listrik yang sekarang lagi ngetren? Ada Pak. Ada 3 orang tunjuk jari nih. Apa coba kamu sebutkan? Pembangkit listrik tenaga nuklir Pak. Itu luar biasa Pak. Yang satunya lagi, kamu pembangkit listrik tenaga angin Pak, kayak yang di Belanda Pak. Anak-anak yang menjawab ini berarti mereka sudah luar biasa nih pemahamannya nih. Nah, kita sudah punya 3 kelompok anak nih. Mari kita sekarang kelompokkan. Ini kelompok anak yang belum tahu sama sekali tentang energi. Ini kelompok anak yang sudah tahu tentang energi tapi belum paham aplikasinya. Ini anak yang sudah tahu energi, tahu bagaimana perubahannya, tahu aplikasinya. Maka pembelajaran yang kita berikan kepada mereka, apakah harus kita samakan materinya? Tentu tidak. Bagi anak yang sudah tahu banget tentang energi, pembelajaran dari dasar sangat membosankan buat mereka. Tapi bagi anak yang nggak tahu, bahkan nggak tahu energi itu apa, kalau kita kasih langsung materi aplikasinya bla bla bla, bingung dia cuman kayak gini doang, gitu kan? Apa itu? Apa itu? Akhir dari kebingungannya, akhirnya dia nggak minat untuk belajar. Pak Eko ngomongnya nggak karu-karuan, tak tinggal tidur aja, gitu, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian makanya dari kelompok itu sebenarnya langkah untuk kita melakukan asesmen diagnostik secara kognitif. Lalu kita bagi kelompok-kelompoknya. Bagi anak yang belum tahu sama sekali energi, kita siapkan materinya. Kita siapkan materinya, anak-anak, kelompok kalian pelajari dari bab ini sampai bab ini ya. Ini Bapak sudah menyediakan video pembelajarannya, Bapak sudah menyediakan PPT-nya, bisa kalian akses di Classroom. Nah, anak-anak, kalian kelompok kalian silakan pelajari materinya, jangan dari mulai dasar ya, langsung pelajari ini aja bagaimana aplikasinya ya. Bapak sudah siapkan materinya di Classroom. Silakan Bapak kalian pelajari. Lalu yang terakhir, kalian sudah paham tentang energi dan sudah tahu aplikasinya. Sekarang tolong kamu buatlah sebuah ulasan tentang bagaimana memanfaatkan limbah nuklir supaya tidak berbahaya. Cari literasinya di internet dan di Google. Lalu kalian tulis di dalam sebuah slide, upload di Classroom. Gitu ya. Siap Pak? Kapan selesainya Pak? Sesuai dengan selera kalian. Kapan kalian bisa menerima? Ayo kita buat kontrak yuk. Kalian mau menyelesaikannya kapan? Minggu depan ya Pak? Siap. Kalian besok selesai Pak? Oke. Kalian 2 hari lagi Pak? Siap. Bapak Ibu, yang saya lakukan ini sedang apa coba? Melakukan diferensiasi, baik itu konten, proses, maupun produk. Sekaligus dalam satu pembelajaran, termasuk saya sudah melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Gampang toh? Gitu aja kok repot. Kayak Gus Dur gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah berakar dari asesmen, maka itu mengalir sendiri Bapak Ibu. Jadi kita kayak main drama itu sudah ternyata itu yang kita sebenarnya saya yakin selama ini Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal kayak itu. Tapi mungkin kita nggak sadar ya yang kita lakukan itu sebenarnya langkah-langkah pembelajaran diferensiasi. Gitu. Setelah kita tahu baru oh ternyata itu diferensiasi toh. Lanjut, gas gitu kan. Seperti itu. Itu ya yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasan yang sangat-sangat bisa dipahami. Kemudian ada lagi nih Bapak dari Pak Kornel, salah satu pengurus juga dari anggota Koperdi.
bagaimana Pak Eko membuat siswa kita senang belajar di mapel kita? Dari diagnosa tadi kan ada beberapa anak yang memang suka dan tidak suka di mata pelajaran tertentu. Lalu bagaimana dengan siswa yang tidak suka? Kita harus memberikan kompensasi seperti apa? Silakan Pak Eko. Baik. Nah, kalau bicara masalah minat, nah, itu suka dan tidak suka, tadi sudah dijelaskan di slide saya sebelumnya ya. Untuk anak yang bicara masalah minat itu, kalau dia nggak suka, kita harus bertanya dulu, lakukan observasi, langkah-langkahnya, diajak ngobrol, ditanyain, gitu kan. Kenapa sih kamu kok nggak suka dengan pelajaran saya? Mungkin bukan pelajaran saya ya, kalau itu sudah sangat subjektif sekali. Kenapa sih kamu nggak suka dengan pelajaran bahasa Inggris? Gitu kan. Nah, lalu misalnya si anak ini sudah menjawab, sulit Pak, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris yang cah-cicus kayak gitu. Bagi saya sangat susah. Bisa dikejar dengan pertanyaan berikutnya. Menurut kamu ngomong tuh yang harus seperti apa yang membuat kamu itu mudah? Ya kan? Ya harusnya begini Pak, gini. Oh, supaya kamu ngerti nggak sebenarnya manfaat dari belajar bahasa Inggris itu seperti apa? Dia menjelaskan bla 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 bla. Terus nanti dikejar lagi dengan pertanyaan yang lainnya yang mendorong, yang intinya apa? Intinya jangan kita sebagai guru membuat jawaban untuk anak. Biarkan anak menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri. Ini yang disebut dengan teknik coaching. Jadi guru harus bisa menjadi coach bagi muridnya juga dan juga bagi teman sejawat. Coach itu beda dengan mentor. Beda juga dengan fasilitator, beda juga dengan tutor. Ya. Coach itu adalah merupakan proses kolaboratif antara coach dengan coachee, ya. Kalau mentor kan mentor dengan mentee ya. Antara coach dengan coachee-nya untuk merangsang atau memotivasi coachee menemukan jawaban terhadap permasalahan dia sendiri. Dengan cara apa? Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggugah dia. Dengan demikian, maka nanti si anak atau coachee merasa dia dihargai dan merasa sangat puas ketika sudah menemukan jawabannya dengan cara dia sendiri. Kalau kita yang menentukan, pokoknya kamu harus gini, pokoknya kamu harus gini. Kalau udah ada kata-kata, pokoknya kamu harus gini, pokoknya kamu harus gini, itu namanya kita pemaksaan. Ya, kalau kita memaksa itu berarti anak, jangankan anak, kita dipaksa aja kita nggak mau gitu kan. Apalagi anak, gitu kan. Nah, jadi biarkan dia belajar dengan gaya belajar sendiri. Menurut kamu yang paling nyaman belajar bahasa Inggris itu yang kayak gimana sih? Harusnya gini dong Pak, saya dikasih gini. Oh gitu, baik. Apakah kamu mau mencoba cara itu? Mau Pak. Kira-kira jaminannya apa nih? Kamu dengan cara itu bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Oh saya akan buktikan Pak, gini. Oke, saya kasih kamu kesempatan buktikan ya. Bapak akan kasih reward nanti setelah itu ya. Kalau memang kamu benar-benar bisa. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Berarti mungkin kita perlu ketemu lagi untuk cari cara yang lain. Anak akan merasa dihargai. Perasaannya dia tidak merasa bahwa dia dianggap sebagai anak kecil yang nggak berguna, tapi dia benar-benar dihargai suaranya. Ya, anak itu akan merasa bangga kalau dihargai voice, choice, dan ownership-nya. Jadi suaranya dihargai, pilihannya dihargai, kepemilikannya pun dihargai. Itu anak akan merasa sangat bombong dan akhirnya dia keluarlah jati dirinya, keluarlah harga dirinya, kepercayaan dirinya meningkat dan dia menjadi lebih semangat dan berminat untuk belajar. Demikian Pak Cornel. Baik, terima kasih Pak Eko. Bagaimana Pak Cornel? Apakah ada yang ingin ditambahkan terkait dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Eko Budi? Mungkin terkait dengan asesmen diagnostik tadi bahwa harus dilakukan observasi terlebih dahulu ya Pak Eko, baru nanti kemudian kita mengapresiasi anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ada lagi Pak Eko dari Pak Iwan. Bapak izin bertanya, apakah dalam pembelajaran diferensiasi itu harus melakukan berbagai instrumen penilaian sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing? Kalau tidak, bagaimana caranya? Baik. Terima kasih. Pak Iwan ya pertanyaannya. Terima kasih. Selamat malam Pak Iwan. Salam dan bahagia buat Bapak. Instrumen penilaian di dalam sebuah pembelajaran memang itu wajib ada Bapak.
Jadi gini caranya. Bagaimana sih kita bisa tahu bahwa pembelajaran kita itu berhasil apa enggak? Nah, itu ibaratnya kalau kita ngajar, Bapak Ibu. Saya nyampein materi makhluk hidup dan lingkungannya, energi dan perubahannya kepada anak. Anak ini mudeng apa enggak ya? Gimana sih caranya supaya tahu kalau anak ini mudeng apa enggak? Tak tanya satu-satu. Anak-anak, mudeng enggak? Bisa saja dia tunjuk jari hanya karena dia takut. Kalau aku bilang enggak mudeng, kalau enggak tunjuk jari, dikiranya aku enggak mudeng, dikira aku bodoh. Aku enggak mau dikira bodoh, aku tunjuk jari aja. Padahal aslinya dia enggak mudeng. Ya kan? Nah, supaya kita mendapatkan data yang akurat untuk bisa mendeteksi keberhasilan tujuan pembelajaran, maka diperlukan adanya instrumen penilaian. Jadi instrumen itu salah satu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa guru telah berhasil membawa murid-murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, ketercapaian tujuan pembelajaran ini yang menjadi bahan yang utama. Nah, instrumen penilaian yang dibuat itu tentunya berdasarkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa nih, gitu kan? Maka instrumennya disesuaikan dengan itu. Ya, kalau kita melakukan pembelajaran tentang makhluk hidup dan lingkungannya, apa yang dicapai tujuan pembelajaran itu? Misalkan aja murid mampu memahami dan menghubung-kaitkan konsep energi dan perubahannya. Artinya instrumen penilaiannya pun kita sesuaikan. Nah, karena yang namanya mendidik itu tidak hanya sekedar kognitif, tapi juga ada perubahan tingkah laku dan sikap, maka instrumen penilaiannya pun tidak hanya melulu pada menilai dari kognitifnya saja, tapi juga menilai tentang bagaimana sikapnya, bagaimana tingkah lakunya. Karena sebenarnya yang paling penting dalam sebuah pendidikan itu adalah perubahan karakter. Tidak hanya sekedar nilainya tinggi, tetapi dia tidak memiliki perubahan karakter yang baik, maka nggak bisa dikatakan pendidikan itu berhasil. Jadi mendidik itu tidak hanya sekadar menyentuh kognitifnya doang, tapi juga harus menyentuh hati dan perasaannya. Nah, itulah pendidikan yang bermakna, pembelajaran yang bermakna. Nah, sehingga instrumennya itu perlu disesuaikan dengan tujuan yang mau kita capai. Demikian kepada Pak Iwan. Kembali ke Mbak Bila. Baik, terima kasih Pak Eko atas pemaparan yang telah dijelaskan oleh beliau. Sebenarnya ini masih banyak sekali ya Bapak Eko untuk pertanyaan-pertanyaan karena ternyata sepertinya Bapak Ibu itu sangat antusias sekali untuk menggali informasi mengenai asesmen diagnostik, tetapi waktunya sudah pukul 21.15, jadi mungkin saya akan mengambil satu pertanyaan lagi ya Pak. Baik. Oke. Baik, ini ada dari Ibu Dewi lagi Pak, Dewi Rahmawati. Maaf Pak, izin bertanya, apakah bila sekolah kami kelas besar, semua wajib diberikan pembelajaran berdiferensiasi atau boleh atau tidak? Silakan Pak Eko. Maksudnya gimana ya? Kalau kelasnya besar, artinya jumlah siswa dalam kelas itu cukup banyak, begitukah? Maaf, maksud saya gini. kami SMP, kelas kami SMP, tetapi kelasnya banyak banget, ada 15 kelas. Oh iya, rombel belajarnya gitu. Satu guru itu. Oke, makasih. Jadi Ibu mengajar 15 kelas ya, Bu ya? Yap. Ya, baik. Baik, oke. Jadi artinya dasarnya harus jadi sukarela, bukan masalah wajib dan tidak wajibnya. Tapi begini, justru pembelajaran diferensiasi ini akan sangat menolong dan membantu kita untuk mengatasi kelas besar. Kelas dengan jumlah yang besar. Ya. Jadi kalau kita menyamaratakan metode Cakra gini, saya mengajar kelas sama-sama kelas 10. 10A dan 10B. Kira-kira karakter anaknya sama nggak sih? 10A sama 10B? Tidak. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Yang 10A mungkin lebih cerewet-cerewet gitu kan, lebih banyak ceriwis gitu. Tapi kalau ngajar di 10B itu kayak ngajar di perpustakaan ya sepi, nggak ada yang cemuit gitu ya. Dari karakter cara ngomongnya aja udah beda gitu. Nah, ketika mereka mempunyai karakter yang berbeda, artinya mereka perlu dilakukan perlakuan yang berbeda pula.
seolah kita akan mendiagnosa pasien gejalanya sama-sama panas. Apakah kita semua harus memberikan obat yang sama, seorang dokter memberikan obat yang sama pada dua pasien ini? Tentu tidak. Hanya dengan karena panas doang, obatnya tentunya pasti sama. Enggak dong. Panas yang si A ini panasnya disertai dengan pilek. Panas yang B ini dia panas dan dia tidak bisa mencium, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Tentu obatnya beda. Yang disertai pilek ini kasih obat influenza. Tapi yang B ini kayaknya gejala COVID deh. Dia harus dikarantina. Sama-sama panas loh ini. Nah, begitu juga dengan kelas kita yang kita ajar. Mau 15 kelas, di sekolah saya ada 30 kelas juga. Tentunya karakter mereka akan berbeda-beda. Sehingga disinilah pentingnya diferensiasi itu untuk melayani kebutuhan belajar murid di tiap kelas yang berbeda-beda itu. Di dalam satu kelas yang kelihatannya diam, pasti ada sebagian kecil siswa, kelompok siswa yang suka lebih talkative ya, lebih berbicara. Di kelas yang kelihatannya rame, pasti ada sebagian kecil siswa yang lebih suka kalau suasananya hening. Nah, ini perlu kita layani nih. Makanya tadi ada diagnostik tadi. Diagnostik kognitif itu untuk memberikan minat dan gaya belajarnya mereka seperti apa. Diagnostik kognitif dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu untuk mengetahui secara kognitif mereka belajar itu dari startnya mana. Dari startnya mana nih? Startnya dari mulai nggak mudeng atau nggak mudeng babar belas, nggak mudeng sama sekali, atau udah mudeng tapi nggak ngerti aplikasinya. Nah ini yang perlu kita cek. Jadi pembelajaran diferensiasi itu justru sangat menolong Bapak Ibu untuk membuat kelas itu merasa lebih nyaman dan terpenuhi kebutuhan belajarnya dia. Sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Justru kita tidak bisa menerapkan metode yang sama di kelas yang berbeda, karena isinya pun anak-anaknya berbeda. Demikian Bu Dewi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Eko Budi Purnawan atas pemaparan yang sudah disampaikan terkait dengan pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Dewi Rahmawati. Ini tadi masih ada 2 pertanyaan lagi Bapak. Bagaimana Bapak dari Pak Mahmudin dan juga dari Koperdi? Dari Pak Mahmudin dulu terlebih dahulu. Silakan Bapak, tadi sudah raise hand. Bisa mengaktifkan mikrofonnya. Selamat malam Pak Mahmudin. Terima kasih, selamat malam Pak Eko. Izin selamat malam Bapak. Menarik sekali Pak, jujur saja banyak pengetahuan saya dapatkan dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Eko. Sebetulnya saya ingin bertanya, tetapi nampaknya sudah terjawab dari teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelas besar tadi. Artinya bahwa bagaimana caranya menerapkan konsep atau pembelajaran berdiferensiasi ini ketika kan di tengah perjalanan ini kita belum bisa mengelompokkan siswa yang masuknya kategori tipe belajar yang seperti apa gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko dengan panjang lebar proses pembelajarannya, bagaimana caranya kita bisa mengelompokkan, itu sudah terjawab, sebetulnya sudah terjawab dengan apa yang disampaikan tadi. Kemudian kendala yang terjadi juga di sekolah saya ketika saya mengajar itu adalah bagaimana caranya kita dengan jumlah kelas yang banyak, kemudian pada saat di tengah perjalanan kita juga harus memilih untuk melakukan diferensiasi ini seperti apa gitu. Satu pertanyaan terakhir Pak, apakah RPP yang dibuat pada saat kita membuat pembelajaran berdiferensiasi itu ada batasan-batasan atau ada hal yang bakunya, karena setiap sekolah tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu saja, terima kasih atas ilmunya Pak Eko, insya Allah saya dapat menerimanya. Terima kasih Ya, Pak Mahmudin. Silahkan Pak Eko untuk mungkin. Baik, terima kasih Pak Mahmudin, bersyukur sekali karena tadi sudah terjawab dengan sendirinya ya beberapa pertanyaan dari yang Bapak sampaikan sebelumnya.
Kemudian tadi Bapak bertanya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi gini Bapak, untuk membedakan diferensiasi di setiap kelas itu kadang-kadang kita nggak harus melakukan hal yang sama. Jadi bisa juga dalam satu waktu 3 modifikasi diferensiasi, yaitu produk, proses, dan konten, itu nggak selalu harus ketiga-tiganya kita lakukan. Nggak harus. Bisa juga hanya melakukan salah satu atau salah dua. Jadi kalau di pembelajaran kali ini saya mau menerapkan pembelajaran diferensiasi produk aja tapi prosesnya saya samakan, kontennya saya samakan. Ya nggak apa-apa. Kalau mungkin Bapak melihat bahwa ternyata, tapi keputusan yang Bapak ambil itu, atau keputusan yang kita ambil itu mau diferensiasi produk, atau mau diferensiasi konten, atau diferensiasi proses, itu jangan hanya berdasarkan pada keinginan pribadi. Saya pengen nyoba ini kok. Tapi keputusan yang diambil itu berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Harusnya begitu. Jadi tidak bukan karena aku pengen ini, aku pengennya gini, aku pengennya gitu. Enggak. Tapi kita ya karena anak-anaknya ini berangkat dari start yang sama, ternyata mereka sama-sama belum ngerti energi itu apa. Sebagian besar dari 36 siswa itu 33 menjawab nggak ngerti. Cuma 3 doang nih yang ngerti gitu kan. Artinya 90, hampir 99% nggak ngerti kan. Ya udah kita awali dari pembelajaran dengan start yang sama aja deh. Semoga yang 3 anak ini juga bisa memenuhi ini gitu kan. Nah, itu tetapi nanti dalam penyajian produknya mereka boleh memilih nih, menyajikan dalam bentuk hasil karya atau dalam bentuk puisi atau hasil dalam karya infografis atau dalam bentuk poster, it's okay. Dan dalam proses diskusinya nanti, saya akan mengambil peran untuk memberikan perhatian lebih kepada 3 anak yang tadi, yang sudah duluan ngerti, yang hanya 3 orang tadi, akan saya berikan beberapa muatan-muatan tambahan. Nah, itu rencananya. Sehingga dengan demikian, Bapak sedang melaksanakan pembelajaran diferensiasi produk, tapi secara tidak sadar, Bapak juga melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses kepada anak 3 orang itu tadi. Sehingga yang menjadi titik tumbuhnya itu adalah bukan hanya masalah aku pengen ini, aku pengen itu, tetapi hasil dari paradigma hasil daripada asesmen diagnostik yang sudah kita terapkan tadi. Gitu Pak ya. Gitu. Bagaimana Pak Mahmudin? Ya, terima kasih Pak Eko. Sudah ada gambaran yang cukup banyak lah, bukan sedikit lagi Pak. Gambaran yang cukup banyak untuk mencoba menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Matur suwun Pak Eko. Baik nih. Tadi juga saya lihat dari Ibu EN Kutia sudah raise hand. Silakan Ibu EN, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Eko atau mungkin ditambah. Silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Eko. Malam Ibu. Iya. Ini terkait materi berdiferensiasi ini. Kebetulan kan kami yang angkatan 7 ini akan lokakarya 3. Nah, boleh dong dibagi contoh RPP berdiferensiasinya biar kita bisa melihat yang seperti begini gitu. Karena memang kami masih buta, termasuk saya juga sebagai seorang pengajar praktiknya masih gimana gitu, masih bayang-bayang gitu. Kalau boleh gitu dibagi. Terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih Bu EN. Bagaimana Pak Eko? Mungkin nanti bisa di-share terkait materi. Saya izin share screen lagi ya. RPP. Saya izin share screen lagi. Bapak Ibu, sebenarnya di paparan ini sudah saya berikan linknya. Ya, di sini ada. Nah, ini sekilas tentang RPP sudah saya jelaskan. Contoh RPP model luring, contoh RPP model daring, contoh RPP berdiferensiasi SMK. Bu EN nggak perlu repot-repot minta kembali ke saya Ibu. Silakan diklik aja ini dan silakan nanti di-download. Silakan nanti bisa di ATM, amati, tiru, dan modifikasi.
Berarti slide materinya dibagi ya Pak Eko ya? Slide materinya sudah dibagikan oleh Pak Firman di kolom chat. Di kolom chat, Pak Firman sudah membagikan linknya untuk menuju ke materi dan bisa di-downloadnya. Oke, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu kita terbatas dan juga tadi sudah disepakati bahwa kita berakhir pada pukul 21.15, maka kita beri tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan untuk Pak Eko Budi Purnawan atas pemaparan yang telah beliau sampaikan. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya akan membacakan mengenai kesimpulan webinar pada malam hari ini. Ternyata bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu pembelajaran yang sangat mendukung bagi peserta didik. Nah, dengan cara pembelajaran diferensiasi ini bisa kita terapkan dengan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan juga minat. Karena ternyata minat itu merupakan salah satu kunci motivator yang paling penting bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Entah itu minat bisa kita terapkan dengan mengkoneksikan pembelajaran terhadap kehidupan sehari-hari, atau mungkin kita bisa mengamati kebutuhan belajar murid dari perilaku dan juga refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, itu tadi penutup dari acara webinar malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Pak Eko selaku narasumber kita hari ini yang begitu luar biasa dalam menyampaikan materinya. Dan juga saya Bella Nur Afifah sebagai moderator pamit undur diri. Saya kembalikan ke host Ibu Mursidah. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Bella Nur Afifah. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, tibalah kita di akhir kegiatan ini. Namun sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita, Bapak Eko Budi Purnawan, yang sudah menjelaskan begitu detail mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami, dan kami harapkan webinar-webinar ke depan Bapak juga menjadi narasumber bagi kami. Mohon maaf Pak, tadi ada Pak Ferry, mungkin kami berikan kesempatan dulu kepada Pak Ferry. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Salam hormat Pak Eko, Bapak narasumber. Perkenalkan, saya Ferry dari SMP Luar Negeri. Ya, saya ingin bertanya tadi berhubung pertanyaan di kolom obrolan tidak terbaca mungkin ya. Jadi izin bertanya nih Bapak narasumber. Ya, kita sadari betul bahwa sekarang ini perubahan paradigma pembelajaran yang ada itu disikapi beragam kan ya oleh para pendidik yang ada di Indonesia ini. Kemudian terkait materi Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi itu pun pemahamannya juga masih tinggi sekali disparitasnya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan yang ada di akar rumput ini supaya pemahaman terkait perubahan paradigma pembelajaran dan juga pembelajaran berdiferensiasi itu bisa lebih cepat gitu pemerataannya gitu. Itu aja sih Pak mungkin Pak. Terima kasih. Boleh langsung saya jawab atau saya harus menunggu siapa? Iya, silakan Bapak, boleh langsung. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan? Mungkin hal ini pemangku kepentingan itu banyak ya, stakeholders itu dalam kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin pembelajaran secara umum itu banyak. Stakeholdersnya itu tentunya selain daripada pemerintah, juga guru, juga murid, dan juga orang tua murid, masyarakat, dewan pendidikan, dan banyak hal. Itu yang saya pahami tentang pemangku kepentingan dalam hal pendidikan. Tapi kalau kita bicara masalah
yang berhak untuk mengeluarkan kebijakan. Ya, kebijakan itu berarti adalah regulasi, ya, itu berarti kan dari unsur pemerintah. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara masalah apakah tadi Pak siapa yang menyampaikan bahwa Pak Firman ya, yang menyatakan bahwa di pondok mana itu sudah diferensiasi. Iya benar Bapak, karena sebenarnya ide pembelajaran diferensiasi ini bukan ide baru sebenarnya. Ya, bukan ide baru, bukan tahun 80-an, bukan tahun 70-an, bukan. Bahkan di abad sebelum Indonesia merdeka. Karena yang menciptakan ini, yang mencetuskan ide ini adalah Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Indonesia yang enggak ngerti, saya lupa tuh. Silakan cari di Google. Lahir beliau tahun berapa itu? Ya, tentunya jelas pasti sebelum kakek kita lahir juga malahan mungkin ya. Itu sudah sangat sepuh sekali. Filosofinya beliau mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebenarnya kegiatan untuk menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi menuntun bukan menuntut. Ya, menuntun bukan menuntut. Nah, kalau kita memahami filosofi menuntun itu harusnya side by side. Walk side by side. Ya, jadi step by step, side by side. Jadi menuntun itu kan kita nggak di depan. Kita juga nggak di belakang. Kalau kita di depan namanya menyeret. Kalau kita di belakang namanya mendorong. Tapi menuntun itu kita di sebelahnya persis. Artinya kita dengan siswa itu berkolaborasi. Untuk saling mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bersama. Nah, jadi sebenarnya ini ide yang sudah lama, tetapi saya juga heran nih, kenapa baru sekarang masyarakat pendidikan baru tersadar ya, kalau ide itu sebenarnya harus sudah kita jalankan dari sejak lama nih, gitu kan? Kenapa selama ini terkesan bahwa pembelajaran atau pendidikan itu menyamaratakan, menyeragamkan? Ya, langkah-langkah yang dari pemerintah saat ini, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya acungi 4 jempol bahkan, ya. Karena jempol saya memang hanya 4, 2 di atas dan 2 di bawah, gitu kan. Saya punya 10, saya acungi 10 jempol. Karena ini menggugah semangat dari pembelajaran yang sesungguhnya merupakan cita-cita leluhur bangsa, yaitu Ki Hajar Dewantara yang dari awal seharusnya kita terapkan. Nah, sekarang ini lalu kenapa kalau pembelajaran diferensiasi masih menjadi dispartisi di beberapa daerah, beberapa tempat belum banyak dipahami, belum banyak di ini. Sebenarnya pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi itu bisa sudah bilang di depan bahwa akan muncul secara alamiah ketika kita benar-benar melaksanakan asesmen dan melakukan refleksi terhadap asesmen yang kita lakukan. Setiap guru pasti pernah melakukan penilaian. Saya jamin 100%, bahkan 1000%. Nggak mungkin ada guru yang nggak pernah menilai. Pasti itu, apapun bentuk penilaiannya. Yang jadi masalah, setelah melakukan penilaian, ditindaklanjuti nggak? Ada proses berkelanjutan nggak? Kalau jawabannya iya, maka sebenarnya semua guru sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, meskipun nggak sadar, itu namanya diferensiasi. Tadi seperti saya sudah bilang di depan. Tetapi kalau jawabannya adalah tidak melakukan penilaian, tidak melakukan refleksi, ya sudah, berarti nggak pernah diferensiasi itu. Karena apa? Pembelajaran diferensiasi berakar dari asesmen. Itu artinya bahwa hasil refleksi penilaian itu, itulah yang menjadi kunci. Aku melakukan apa nih? Ternyata hasil nilainya kayak gini. Oh, berarti strategiku nggak bener nih. Ini berarti nggak bisa diterima anak. Gimana ya supaya strateginya bener? Cobalah pakai yang demonstrasi ini. Nah, pakai itu. Ternyata masih nggak bener lagi. Kemudian akhirnya tanya deh sama anak. Anak-anak, kalian tuh pengennya diajar kayak gimana sih? Gini Pak, gini Pak, gini Pak. Itu sebenarnya kita sudah melakukan diagnostik sebenarnya. Tapi nggak sadar kan kalau itu namanya diagnostik. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya makanya tadi dibilang di depan bahwa kalimat itu saya garis bawahi di presentasi saya tadi bahwa akan datang secara alamiah ketika kita benar-benar memperhatikan, melakukan refleksi dari hasil penilaian formatif. Lah, kenapa ini masih menjadi dispartisi? Yang pertama, karena mungkin belum semua guru memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya diferensiasi. Yang kedua, belum semua guru mengetahui
bahwa pentingnya melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil penilaian. Yang ketiga, kurangnya pemahaman, kurangnya sosialisasi dari unsur pemerintah yang istilahnya Pak Ferry dari akar rumput tadi untuk mensosialisasikan tentang pembelajaran diferensiasi ini yang sebenarnya sudah sebagian besar dilakukan oleh para guru. Ya seperti gini aja lah. Kita baru ngerti kalau ini sebenarnya yang kita lakukan itu adalah pembelajaran kompetensi sosial emosional. Kadang-kadang kita sedang mengajar, kalau melihat gelagat anaknya itu kurang begitu bagus, kemudian motivasinya kurang, lalu kita bercerita, anak-anak, kamu ngerti nggak? Kalian di sini itu dibiayai orang tua. Kalian ngerti nggak? Orang tua kalian itu susah payah mencari uang, bla 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 bla. Coba kamu renungkan sebentar. Apa yang kamu lakukan ini tidak kamu melukai hati mereka dan sebagainya. Kemudian anak mulai terdiam, bahkan sebagian dia mulai menangis. Bapak Ibu paham tidak? Yang Bapak Ibu lakukan itu adalah pembelajaran psikologikal, sosial, dan emosional. Dan itu juga baru ngetren saat ini di samping diferensiasi. Baru tahu kan? Nah, mungkin sebagian besar baru tahu kan kalau itu sosial emosional sebenarnya sudah kita lakukan. Cuman kita nggak ngerti itu sebenarnya namanya ini. Oh, itu sebenarnya namanya ini. Kayak kita belajar Excel atau belajar Sheets aja deh. Ya, kita menjumlahkan ini. Loh, ternyata ini namanya sum ya. Oh, ternyata ini namanya average ya. Aku biasanya tak jumlah terus tak bagi. Ternyata ada cara yang lebih praktis. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sosialisasinya mungkin kurang bisa jadi. Tapi sosialisasi hanya dengan kebijakan menurut saya kurang tepat juga. Kalau Pak Ferry tadi bertanya tentang menurut saya, ya jadi saya menjawab menurut versinya saya. Kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu yang di sini kurang setuju dengan versinya saya mohon maaf. Tapi karena pertanyaannya menurut saya, maka saya jawab menurut saya. Itu yang paling tepat adalah diperbanyak dengan berbagi praktik baik. Diberikan kesempatan untuk diperbanyak melakukan praktik baik teman-teman guru yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi di semua sekolahnya, ya, yang berhasil dan ada tindak lanjutnya dan ada bukti nyatanya, diberikan kesempatan seluas-luasnya dengan melakukan sesi berpraktik baik di beberapa event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tentu dengan berpraktik baik itu akan memotivasi teman-teman guru yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan. Dan beberapa kesempatan ini, sesi praktik baik itu sebenarnya sudah dibuka pendaftarannya oleh pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, kami menerima surat untuk pendaftaran menjadi narasumber IKM. Ada juga untuk mendaftar di SLW. Ada juga untuk menjadi berpraktik di PMM kemarin sudah mengeluarkan surat juga untuk pendaftaran praktik baik tentang ini ya, pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau ada praktik saling berbagi praktik baik tidak hanya sekadar kadang-kadang gini, karena guru-guru kita semua itu kan gaya belajar kita macam-macam ya. Gaya belajar kita ya, bukan murid ya. Kita tuh gaya belajarnya kan juga ada yang suka, ada yang gaya belajarnya itu hanya butuh dituturi saja. Dituturi itu bahasa Indonesianya apa ya? Dibilangin apa namanya? Ya. Dibilangin gitu aja. Ada juga kita butuh nggak bisa kalau dibilangin doang. Kalau saya jelaskan pembelajaran diferensiasi adalah bla bla bla. Ini adalah bla bla bla. Mungkin di dalam hati Bapak Ibu ada yang bertanya, contohin contohnya mana? Contohnya itu mana? Nah, berarti karakternya itu gaya belajarnya adalah visual. Kalau yang tadi adalah auditori gitu kan. Tapi juga ada yang perlu juga melihat contoh atau melakukan aksi nyatanya. Berarti dengan gaya belajar kinestetik. Nah, jadi kalau kita sudah digembleng dengan teori-teori ini diferensiasi, ini lakukan. Sebagian besar dari kita mungkin bertanya-tanya, ya contohnya mana? Yang sudah dilakukan contohnya mana toh? Aku kan suruh melakukan yang kayak gimana? Teorinya udah tak pelajari, aku nggak mudeng nih. Contohnya gimana sih? Oh gitu toh contohnya. Oke, aku bisa. Nah, di satu sisi kamu lakukan praktek-praktek ini. Kalau sudah kamu berbagi praktik baik ya di sini ya. Nah, jadi tidak hanya sekadar kebijakan Bapak, tetapi juga bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kita yang sudah melakukan untuk berbagi praktik baik. Maka menurut saya itu merupakan salah satu jalan yang efektif dan efisien untuk menyebarluaskan pembelajaran diferensiasi ini ke semua guru yang ada di Indonesia. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak.
Siap Pak, sama-sama Pak Ferry. Bapak nyuruh bisa satu lagi bertanya, mohon izin. Monggo Ibu. Iya. Bu Sinta. Saya Bu Muryati dari SMA 10 Kota Tangerang, Banten. Oke. Iya. Saya tertarik sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alhamdulillah di sekolah saya pun saya juga sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi walaupun baru beberapa ini ya, beberapa waktu kemarin gitu ya. Kemudian yang menarik adalah dengan kita mendiferensiasikan kemudian kita lakukan assessment di awal. Salah satunya kan ada assessment diagnostik yang kognitif ya Pak. Yang saya lakukan adalah yang kognitif. Nah dari kognitif ini anak kan ada kategori yang paling baik atau paling bagus dalam pembelajaran saya gitu. Nah akhirnya dari situ saya terapkan untuk menjadi sebagai tutor sebaya Pak, gitu. Nah dari kegiatan tutor sebaya ini ternyata teman-teman yang lainnya itu senang gitu. Jadi dengan pembelajaran yang dilakukan tidak dari guru ke siswa, tetapi melainkan dari siswa ke siswa gitu, itu malah mereka senang kelihatannya dan akhirnya saya lanjutkan seperti itu gitu di kelas lain pun gitu. Nah, yang saya tanyakan nih Pak, untuk asesmen diagnostik non kognitif, apakah bisa juga dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembelajaran diferensiasi yang nantinya berujung kepada pembelajaran tutor sebaya gitu. Itu saja Bapak, mungkin terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya pertanyaan dari Ibu tadi adalah diagnostik non kognitif itu apakah bisa dipakai dasar untuk melakukan memilih siswa untuk melakukan tutor sebaya. Kalau menurut saya Bapak Ibu, dua-duanya. Jadi gini, non kognitif itu kan lebih kepada sisi emosional ya, yang kita diagnostik adalah sisi emosionalnya. Artinya anak ini secara sosial emosional itu seperti apa karakternya, seperti apa sifat-sifatnya, seperti apa kebiasaan-kebiasaannya. Ya kan? Tetapi secara kognitif kita juga perlu tes. Jadi gini, untuk mengetahui apakah si anak ini mempunyai ilmu dalam mengajar, didapat dari mana? Asesmen diagnostik non kognitif. Dari situ kita bisa tahu sifat-sifat anak ini gimana, penyabar atau pemarah, ya kan? Karena dalam mengajar itu butuh orang yang penyabar loh, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pemarah nggak mungkin Bapak Ibu bisa mengajar, ya kan? Betul tidak? Lalu yang kedua, apakah anak ini memiliki keterampilan untuk bisa menerima pendapat orang lain? Apakah anak ini bla bla bla. Kemudian setelah kita lengkap dengan data itu, yang kedua, apakah anak ini menguasai materi yang ingin disampaikan kepada temannya? Nah, ini lakukan dengan asesmen kognitif. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Demikian Bu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Terima kasih Bapak Eko Budi Purnawan, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri dulu kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum menutup kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke sawah melihat padi bersih dan sudah berisi. Alhamdulillah ada Koperdi, tempat belajar dan berkolaborasi. Mohon izin kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.